Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 151. Di usianya yang masih 19 tahun, ia memiliki daya juang yang begitu kuat. Bahkan di sekolah pedang Xuanyuan, dia adalah talenta terbaik. Terlebih lagi, mereka tidak tahu seberapa kuat pihak lain. Mereka hanya merasa tak terduga. Fu Liang mengerutkan kening, setengah berdering, dan kemudian berkata, jika aku tidak salah, pihak lain telah mencapai puncak kedua dari ahli seni bela diri yang hebat. Apa? Puncak ganda dari master seni bela diri yang hebat. Di tempat kejadian, terdengar suara udara sejuk lagi. Pada usia 19 tahun, ia mencapai puncak master seni bela diri ganda, yang lebih kuat dari yang diharapkan. Kultivasi seperti itu sudah menjadi yang tertinggi di sekolah pedang Xuanyuan. Misalnya, Zhang Muyun dan Duan Muyun yang berusia sekitar 18 tahun ketika mereka berada di Xiyuan Dabi, meskipun itu adalah alasan untuk sengaja tinggal dan berkumpul. Selain hal lain, kecepatan latihan Bah tidak lemah, Zhang Muyun dan lainnya. Tapi Zhang Muyun, mereka adalah talenta terbaik dari sekolah pedang Xuanyuan. Sialan, talenta terbaik dari sekte pedang Xuanyuan tidak datang ke sini hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan sombong. Ya, kami tertangkap basah. Meskipun beberapa orang memandang Luming, mereka langsung menggelengkan kepala. Luming masih berada di area seni bela diri beberapa waktu lalu. Bahkan jika dia telah menembus divisi seni bela diri besar, dia baru saja menerobos. Kebanyakan dari mereka bukan musuh pihak lain. Mata Luming berkilat. Saat dia hendak bergerak, Bah membuka mulutnya. Apa? Tidak ada orang lain. Sekte pedang Xuanyuan seperti ini. Jika aku menaikkan usia aku 2 tahun, siapapun yang berusia di bawah 22 tahun dapat melawan aku. Bah tertawa, penuh cibiran. Yah, 22, itu yang kamu katakan. Sebelum itu pemuda berusia lebih dari 20 tahun itu minum, melompat ke bawah, cepat ke arah satu sama lain. Haha, kakak seperguruan Lutian telah bergerak. Sekarang pihak lain sudah mati. Pihak lain sangat percaya diri bahwa dia telah menaikkan usianya 2 tahun. Kakak laki-laki bela diri Lutian baru berusia 22 tahun, dan kultivasinya telah mencapai 3 tingkat master seni bela diri, yang cukup untuk menghancurkannya. Selain itu, kakak seperguruan Lutian pernah masuk dalam daftar perunggu. Pihak lain sedang mencari kematiannya sendiri. Jika dia membunuh kita berdua, ekornya akan terangkat ke langit. Murid-murid sekte pedang Xuanyuan tersenyum satu persatu. Tapi Luming mengerutkan kening. Aku tidak tahu mengapa. Dia tidak merasa begitu sederhana. Segera, Lutian berada di depan Bah. Hanya orang barbar, bahkan membunuh 2 murid sekte pedang Xuanyuan. Aku akan mengirimmu ke jalan sekarang. Mata Lutian sangat dingin. Senyum tipis Bah, cara menghina, maju 2 orang juga berkata begitu, tapi bahkan aku tidak bisa memblokir pisau. Jangan bandingkan aku dengan mereka. Lutian Leng minum, nafas di tubuhnya menyembur keluar, dan nafas 3 kali lipat dari master seni bela diri yang hebat membentuk tekanan yang kuat dan mengalir ke sisi lain. Namun, Bah hanya senyum tipis, mulut dengan sedikit ironi, angin sepoi-sepoi, seolah tidak ada tekanan sedikitpun. 3 luka melawan angin. Lutian tiba-tiba minum, pedang keluar dari sarungnya, dan bila mengerikan itu naik ke langit, membentuk pedang sepanjang puluhan meter dan memotong ke arah Bah. Bagus, keterampilan seni bela diri tingkat keempat dari tingkat Xuan yang lebih rendah. Seru Fu Liang, mengatakan dalam hatinya bahwa dia memang jenius dari sekolah pedang Xuanyuan. Dengan 3 master bela diri yang hebat, dia bisa mengembangkan seni bela dirinya yang lebih rendah ke tingkat keempat. Seni bela diri biasa, dalam seni bela diri yang hebat, mungkin tidak dapat menumbuhkan seni bela diri yang lebih rendah dari tingkat Xuan. Bahkan dia yang telah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade hanya level keempat. Ini menarik. Bah tersenyum dan cahaya keluar lagi. Wah! Cahaya pedang menembus udara, dan dengan cepat membunuh dan memotong kepala Lutian. Tidak ada gunanya bagiku. Lutian berteriak dan ki sejatinya meledak. Dia memadatkan 2 pedang di depan tubuhnya dan membelahnya ke depan. Menyentuh. Pedang yang dipadatkan oleh ki sejati dipotong, tetapi Lutian juga berjuang untuk waktu. Pedang di tangannya menembus udara dan membunuhnya, memotong kepala pihak lain. Bah melangkah maju dan tubuhnya mundur beberapa puluh meter. Bagus. Kakak laki-laki Lutian sangat kuat. Para murid sekte pedang Xuanyuan berteriak. Akhirnya, para murid sekte pedang Xuanyuan berada di atas angin, dan mereka secara alami bersemangat. Haha, sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan, tidak seperti sampah tadi. Kalau begitu, aku akan lebih serius. Bah tertawa terbahak-bahak. Bersikaplah serius dan arogan. Aku jelas-jelas kecewa, tapi aku ingin menyelamatkan muka. Yah, aku terlalu penuh dengan kata-kata sebelumnya. Saudara Lutian, bunuh dia dan biarkan orang barbar Donyi ini melihat kekuatan sekte pedang Xuanyuan kita. Bunuh dia. Para murid sekte pedang Xuanyuan berteriak.
Tapi Lutian tidak bisa tertawa, karena saat Bah mengatakannya dengan serius, dia merasakan suasana yang kuat dan suram menyelimuti dirinya. Ketika dia diselimuti oleh nafas ini, Lutian merasakan dingin di sekujur tubuhnya, dan nafas dingin keluar dari lubuk hatinya. Jika kamu bisa membuatku menggunakan kemampuanku yang sebenarnya, kamu akan mati tanpa penyesalan. Bah menjilat bibirnya, darah mengalir di matanya, dan kemudian nafas hitam yang kuat keluar dari tubuhnya. Teknik pedang api penyucian. Bah meminumnya dan memotongnya dengan pisau. Pada saat ini, awan berkumpul. Ki hitam tubuhnya menyatu dengan bilahnya. Sepertinya dia telah berkumpul menjadi iblis. Ini seperti hantu dengan pisau. Lutian kaget dan meraung. Darahnya meledak dan menunjukkan kekuatan bertarung terkuatnya. Meteor itu meledak. Sua, sua. Dua pedang bertemu di udara, dan terdengar suara tajam. Menyentuh. Kemudian, sosok yang mundur dengan cepat, adalah Lutian. Dia pucat dan batuk darah. Di matanya, ada warna horor yang kuat. Setelah mundur, dia berbalik dan lari, tetapi dia tidak berani melawan. Aku ingin pergi. Aku terlambat. Suara dingin terdengar, cahaya pisau hitam, melintasi kehampaan, terpotong ke langit. Tolong aku. Teriak Lutian, tapi itu tidak membantu. Oh. Kepala jatuh ke tanah, dan darah berceceran setinggi 3 kaki. Lutian, seorang master seni bela diri yang hebat dan seorang jenius yang pernah masuk dalam daftar perunggu, dibunuh oleh seorang pria dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya. Apalagi dia masih keluarga kecil Don Yi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Murid-murid Sekte Pedang Suanyuan hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana orang Don Yi bisa memiliki bakat yang begitu hebat? Ini bukan pertarungan sederhana untuk memperebutkan level. Kamu harus tahu bahwa Lutian juga seorang jenius. Dia adalah master di level yang sama, bukan triple master. Tapi dia dibunuh oleh pihak lain. Skill pihak lain sangat spesial, tidak seperti skill orang Don Yi. Fu yang tiba-tiba berkata. Maksudmu pihak lain bukan dari kebangsaan Don Yi? Seorang murid Sekte Pedang Suanyuan bertanya. Entahlah, mungkin orang-orang berkebangsaan Don Yi yang mendapatkan semacam petualangan. Fu Liangdao. Haha, jenius macam apa, semua sampah, apakah ada yang mau bertarung denganku? Bah penuh dengan ki hitam, matanya seperti listrik dan momentumnya seperti pelangi. Tidak ada yang berbicara. Awalnya, aku berpikir bahwa Sekte Pedang Suanyuan memiliki bakat yang begitu kuat. Itu sebabnya aku menetapkan batas usia. Sekarang tampaknya tidak perlu bagi Kaisar Matahari Kecil. Tidak ada kejeniusan yang layak dalam pedang Suanyuan sekolah. Bah mencibir. Bab 152. Ekspresi Lu Ming bergerak. Dia mendengar sesuatu dari kata-kata Bah barusan. Bah baru saja mengatakan, kerajaan kecil matahari, tetapi sebelum dia selesai, dia pindah. Ini sangat aneh. Jika dia adalah anggota berkebangsaan Don Yi, dia tidak akan pernah mengatakannya. Apakah Bah bukan anggota Don Yi? Bahkan dari kerajaan matahari. Tapi itu bukan orang-orang dari kerajaan matahari yang terik. Apa yang kamu lakukan di sana? Pikiran Lu Ming terbang. Tapi orang-orang Sekte Pedang Suanyuan semuanya tampak jelek, untuk sementara waktu tidak ada yang berperang lagi. Di tempat kejadian, ada 4 master seni bela diri, tetapi mereka semua sudah cukup tua, jauh di atas 22 tahun. Jika mereka pergi berperang, mereka akan membuat lelucon. Para prajurit di tembok diam. Sekolah Pedang Suanyuan, di mata mereka, awalnya adalah tanah suci seni bela diri dengan kekuatan tinggi. Tapi sekarang, kejeniusan sekolah pedang Suanyuan diliputi oleh seorang pemuda berkebangsaan Don Yi. Ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diri mereka, dan moral mereka jatuh lagi dan lagi. Mata Fu Liang menunjukkan kecemasan. Tidak baik terus seperti ini. Koran. Tiba-tiba, seorang sersan bergegas melapor. Apa masalahnya? Tanya Fu Liang. Laporkan kepada penguasa kota. Ada penemuan besar. Orang-orang Don Yi mengirim seorang pria dan kuda ke Gunung Jiu Demon ribuan mil di selatan kota Dong. Sersan. Apa? Benarkah orang-orang Don Yi di sini berpura-pura mengirim pasukan Qi untuk menyerang kota-kota besar lainnya? Fu Liang terkejut dan bertanya, berapa banyak orang yang dikirim Don Yi? Tidak banyak, hanya beberapa ratus. Jawab, sersan. Ratusan orang. Fu Liang tertegun. Apa gunanya ratusan orang? Tuan kota, dikatakan bahwa ratusan orang ini kuat, dan yang terburuk adalah kultivasi master seni bela diri senior. Apa? Fu Liang terkejut dan mengerutkan kening. Wen Yan, seorang murid sekolah pedang Suanyuan, tidak dapat memahaminya. Langkah orang Don Yi pasti memiliki tujuan, dan kita harus menghentikannya. Seorang murid sekte pedang Suanyuan. Ya, tapi mereka semua adalah master. Diperkirakan tidak sedikit master seni bela diri yang hebat. Jika kamu ingin menghentikan mereka, kamu hanya bisa mengandalkanmu, si yang muda. Fu Liang Bao Kuan Dao. Tidak masalah dengan yang ini. Para murid sekte pedang Suanyuan mengangguk. Hanya saja pemuda itu harus diberhentikan, jika tidak maka akan berdampak besar pada moral kita. Jika pihak lain berusaha keras untuk menyerang, kita akan dirugikan. Fu Liang menghela nafas. Orang-orang sekolah pedang Suanyuan mengerutkan kening lagi. Pihak lain sengaja menunda waktu kita. Pasti ada sesuatu yang penting di sana.
Kita harus bergegas ke sana secepat mungkin. Ada kemanusiaan. Aku akan pergi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Orang tidak bisa tidak melupakan masa lalu. Lu Ming. Kerumunan tercengang. Lu Ming, dia akan melakukannya. Apakah dia benar-benar menembus dunia master seni bela diri yang hebat? Bahkan jika kamu menerobos master seni bela diri yang hebat, kamu tidak bisa menjadi lawan dari pihak lain. Sisi lain adalah puncak ganda dari master seni bela diri yang hebat, dan jelas, dia juga merupakan talenta terbaik. Mungkin ada harapan. Beberapa hari yang lalu, aku melihat Lu Ming bertinju dengan Du Feng. Biarkan dia mencobanya. Ketika para murid Sekte Pedang Xuanyuan melihat bahwa Lu Ming sedang berbicara, mereka berbisik. Lu Ming mengabaikan dan melangkah keluar. Kakak bela diri Lu Ming, hati-hati. Pang Xi memanggil dari belakang. Lu Ming tersenyum dan melompat ke bawah tembok. Di antara para murid Sekte Pedang Xuanyuan, ada sepasang mata yang penuh kebencian menatap Lu Ming. Itu Du Feng. Pada hari itu, dia terluka oleh tinju dan menjadi bahan tertawaan. Dia sangat terhina dan membenci Lu Ming. Baru saja, dia dibawa keluar dan berkata, "Haha, Lu Ming, matilah. Kamu pikir kamu jenius. Bisakah kamu lebih kuat dari Lu Tian? Tepat bagimu untuk dibunuh." Di sisinya, pemuda bermata segitiga juga terlihat kesal. Beberapa orang mati-matian mendorong ke depan, untuk melihat Lu Ming dibunuh oleh Bah. Lu Ming seringan burung layang-layang dan segera datang ke Bah. "Haha, aku memukul yang lebih tua, tapi aku punya yang lebih muda. Sejak aku di sini, pisauku tidak akan berbelas kasih." Melihat usia Lu Ming, Bah sedikit terpana, dan kemudian mengungkapkan sedikit ironi. "Kamu bukan dari kerajaan matahari, kan?" Lu Ming tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi membiarkan wajah Bah berubah. "Katakan, apa yang kamu lakukan di sini? Apa tujuan orang Donyi pergi ke Gunung Jiuyao?" Lu Ming melanjutkan. Wajah Bah berubah beberapa kali, menunjukkan cibiran, dan berkata, "Kamu tidak perlu lebih berhati-hati. Bagaimanapun, percuma kamu tahu, karena kamu akan segera mati." "Belum. Aku tahu kamu di sini untuk menunda-nunda dan mencoba menahan kami, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu." Ketika Lu Ming selesai, cincin di jarinya bersinar, tombak api Tung muncul di tangannya, dan napasnya menyembur. Seorang ahli bela diri yang hebat. Hahaha, beraninya seorang ahli bela diri yang hebat datang untuk mati. Itu sangat naif. Begitu Bah melihat pencapaian Lu Ming, dia tertawa terbahak-bahak, dan air matanya hampir keluar. Di dinding, Fu Liang terus menggelengkan kepalanya. Lagi pula, Lu Ming, seorang master seni bela diri, terlalu tua untuk usianya. "Sia muda, cepat kembali. Kami akan memikirkan cara lain." Fu Liang menelepon. Lu Ming masih sangat muda dan memiliki kultivasi ini. Dia benar-benar bakat terbaik di sekolah pedang Xuanyuan. Jika dia mati di sini, dia akan sangat takut sekolah pedang Xuanyuan akan menyalahkannya. "Tuan Fu, jangan khawatir. Adik laki-laki kita Lu Ming sangat kuat. Dia sangat jenius. Mungkin dia bisa membunuh Bah." Du Feng Yin yang tersenyum aneh, tetapi semua orang bisa mendengar jenis schadenfreude dan sarkasme dalam kata-katanya. "Haha, sekarang aku turun dan ingin pergi, bagaimana mungkin?" Pedang Bah keluar dari sarungnya, dan kesempatan membunuh dingin muncul di tubuhnya, menutupi Lu Ming. "Omong kosong." Teriak Lu Ming, terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak, senjata panjang itu tersapu. "Memotongmu dengan pisau." Suara Bah dingin, dan cahaya pisaunya bahkan lebih dingin. Dia memotong kepala Lu Ming, secepat listrik. Uff. Tepatnya, pedang terpotong di leher Lu Ming, tapi saat ini, Bah kaget, karena itu hanya bayangan. Tidak baik. Dia meraung rendah, gas hitam nyata seluruh tubuhnya meledak, kakinya menendang, tanpa ragu untuk bergegas maju. Wah. Sebuah tenda senjata, disisipkan duri telinganya, tenda senjata dingin, meninggalkan noda darah di wajahnya. Sua. Bah terus berlari ke depan sejauh belasan meter, lalu berani berhenti, tiba-tiba berbalik dan memotong, tetapi memotong kosong. Lu Ming, berdiri puluhan meter di belakang, menatapnya sambil tersenyum. "Nah, mengapa kamu memotong di udara?" Lu Ming berkata sambil tersenyum. Wajah Bah memerah dan matanya meledak dengan pembunuhan dingin. "Kamu memiliki gaya tubuh yang bagus, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan serangkaian metode tubuh?" "Mimpi." Bah meraung, dan ki hitamnya menjadi lebih kuat. Dia menjadi hantu. Kesempatan membunuhnya sedingin gletser Arktik. Bab 153. Pedang api penyucian, bunuh. Teriak Bah. Tenda pisau menembus langit, dan itu sangat ganas. Itu membunuh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming menghembuskan nafas yang panas dan meledak. Momentum api. Begitu api keluar, mesin pembunuh dingin Bah dikalahkan dalam sekejap. Potensi. Murid Bah berkontraksi dengan tajam, dan kengerian melintas di matanya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Lu Ming, di usia yang begitu muda, dapat memahami potensi. Bagaimana dengan memahami potensi? Dia adalah master seni bela diri yang hebat. Bahkan jika dia memahami potensi, dia tidak bisa menjadi lawanku. Ada jejak kebencian di mata Bah. Dia juga seorang jenius. Dia bahkan bisa melewati level dan membunuh triple master.
Kekuatan tempurnya sangat dekat dengan Grandmaster. Dia tidak percaya bahwa dia bukan lawan dari master bela diri yang hebat. Pedang itu dipotong lebih ganas. Coba saja kekuatan bertarungku sekarang, telak. Luming melangkah keluar dan tombaknya menyapu dari bawah. Kapan? Terdengar raungan pedang dan senjata yang memekakkan telinga. Kekuatan mengerikan melonjak dan menyapu segala arah. Kamu dapat melihat bahwa di kaki Luming dan Bah, bumi pecah, dan sebuah lubang besar dengan radius 10 meter dan kedalaman 2 meter langsung meledak. Ledakan. Kemudian, sesosok dengan cepat mundur. Itu Bah. Dia terhuyung mundur lebih dari 20 meter dengan syok di wajahnya. Sebuah gerakan, hanya sebuah gerakan, dia merasakan ki asli Luming, seperti badai, terus-menerus, tak terkalahkan, dipadatkan hingga ekstrim. Apa yang dia latih adalah keterampilan kualitas tinggi tingkat Xuan. Tingkat ki asli jauh lebih tinggi daripada keterampilan tingkat kuning. Namun, dibandingkan dengan milik Luming, itu adalah sampah, yang benar-benar hancur. Bagaimana bisa begitu kuat? Kekuatan seperti ini sudah mampu bersaing dengan para master seni bela diri yang hebat dalam 4 aspek dan 1 dalam 1. Bah meraung di dalam hatinya. Ada daerah aliran sungai kecil antara triple dan quadruple. Bah kaget, dan orang-orang di tembok bahkan lebih kaget lagi. Bos bermulut besar bisa pasang telur bebek. Ini, Luming, sia muda. Benar-benar baru 16. Apakah itu benar-benar hanya kultivasi master seni bela diri yang hebat? Wajah tua Fu Liangyi penuh keterkejutan. Aku tidak tahu berapa banyak yang dia alami dalam perang hidup dan mati, tetapi dia tidak pernah begitu terkejut. Tuan Fu, ngomong-ngomong, adik laki-laki kita Luming masih menjadi legenda sekolah pedang Xuanyuan. Dia diperkenalkan tahun lalu, dan di tahun pertamanya, dia menduduki peringkat pertama dalam daftar perunggu. Seorang murid yang lebih tua dari Aula Rosevins menjelaskan bahwa wajahnya agak bangga. Tahun lalu, di tahun pertama pengenalan, dia menduduki peringkat pertama perunggu. Fu Liang mengulangi, lebih terkejut. Di satu sisi, Du Feng dan bola mata pemuda mata segitiga semuanya menonjol keluar, dan hampir melotot tajam, menatap tembok kota, mereka mengira mata mereka telah kabur. Hahaha. Pang Si menyeringai. Ada apa, ayo. Luming tersenyum dan bergegas menuju Bah dengan cepat. Pedang api penyucian di bumi. Bah meraung, mengeluarkan semua kekuatan, darah apa, potensi, semuanya meledak, untuk membunuh Luming. Armor rusak. Tombak itu menusuk seperti lampu listrik. Kapan? Kembali. Ledakan. Selanjutnya, kedua pria itu bertarung selusin gerakan, meninggalkan lebih dari selusin lubang di ruang terbuka. Bah benar-benar melawan arah angin, pucat dan gemetar, dengan darah di sudut mulutnya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Luming berbicara dengan lembut. Dia sudah memiliki gambaran umum tentang tingkat kekuatan tempurnya. Tanpa pertumpahan darah, dia mungkin bisa bertarung dengan master seni bela diri biasa dalam 4 aspek. Jika hubungan darah pecah, seharusnya tidak ada masalah besar dalam pembunuhan. Sungguh luar biasa bisa membunuh lawan di 3 level di ranah master bela diri yang hebat. Ledakan. Dengan semburan darah menyembur keluar dan kekuatan Luming meningkat pesat. Wah! Tombak itu berubah menjadi sinar cahaya, jauh lebih cepat dari tadi. Oh! Pistol itu menembus jantung Bah. Aku, kerajaan kecil matahari. Bah melotot, lalu tidak ada nafas. Oh! Keluarkan senjata panjang, badan senjata kaget, darah keluar, ujung senjata, tidak ada setetes darah. Kekuatan menelan telapak tangan muncul, dan esensi darah Bah ditelan olehnya, lalu mulai disempurnakan. Sambil memurnikan, sambil melihat ke arah pasukan Donyi. Tombak itu menunjuk ke arah pasukan Donyi, dan suaranya menyebar jauh, kamu, siapa yang akan bertarung? Perkasa. Di tembok, puluhan ribu pasukan meraung dan suaranya mengguncang langit. Di kejauhan, pasukan Donyi panik, lalu berbalik, dan semuanya mundur. Orang-orang Donyi mundur dan Luming kembali ke tembok kota. Haha, Sia Luming muda benar-benar jenius. Aku belum pernah melihatnya. Fu Liang menghela nafas. Terima kasih atas pujianmu, itu hanya kebetulan. Luming Qian berkata dengan rendah hati, sebaiknya kita mengatur orang untuk pergi ke Gunung Jiudemon. Ya, Sia muda, siapa yang mau pergi? Di barak, ada beberapa elang terbang, yang bisa membawamu dengan cepat. Tanya Fu Liang. Kali ini, mereka yang berada di atas level divisi seni bela diri yang hebat akan tinggal di sini untuk berjaga. Seorang master seni bela diri yang besar, seorang master dari segi 4, membuka mulutnya. Semua orang mengangguk, tidak ada komentar. Segera, 5 elang terbang besar terbang dari kota Dong dan pergi ke Gunung Jiudemon. Sebagian besar murid sekte pedang Xuanyuan, yang berjumlah sekitar 100 ahli seni bela diri, telah pergi, dan Luming secara alami ada di antara mereka. Di tengah, pada elang terbang terbesar, ada 5 master seni bela diri yang hebat dan 4 master. Ini juga sekolah pedang Xuanyuan kali ini, semua master seni bela diri yang hebat adalah master 4 kali lipat. Di antara mereka, ada 2 pekarangan harimau putih dan 3 lainnya. Tentu saja, Luming juga ada di antara mereka.
Setelah perang ini, mereka menganggap Luming sebagai kekuatan 4 divisi seni bela diri yang hebat. 5 master seni bela diri yang hebat, 4 yang berat, ditambah Luming, 6 orang berkumpul untuk berdiskusi. Hadirin sekalian, aku mengusulkan agar kita mengesampingkan rasa terima kasih dan kebencian antara 4 halaman untuk saat ini. Bagaimana menurut kamu? Master seni bela diri yang hebat dari Akademi Zuk, Master Segi 4, berusia 25 tahun. Namanya Chen Quan. Dia menyarankan saat ini. Aku tidak punya pendapat. Aku juga tidak. Akademi Qinglong dan Akademi Xuanwu adalah 2 master seni bela diri yang hebat, dan keempat master itu mengarahkan kepala mereka. 2 master dari 4 tingkat master seni bela diri hebat dari Akademi Harimau Putih memandang Luming, saling memandang, lalu mengangguk dan berkata, kami juga tidak punya pendapat. Aku juga tidak. Luming mengangguk dan tersenyum. Dia tidak peduli. Jika orang-orang di rumah Harimau Putih ingin mengincarnya, dia tidak keberatan saling memberi pelajaran yang menyakitkan. Itu bagus. Kali ini, orang Donyi dan orang yang diduga bukan orang Donyi ikut campur dalam masalah ini. Menurut pendapatku, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang Gunung Jiuyao. Bagaimanapun, kita harus menghentikannya. Pakar Donyi terbatas. Dengan kekuatan kita, kita harus cukup. Chen Quan menganalisis. Semua orang mengangguk. Flying Eagle meraung melintasi kehampaan, lebih dari 1000 mil jauhnya, segera tiba. Bab 154. Segera, Gunung Jiudemon akan jauh. Gunung Jiuyao tingginya lebih dari 3000 meter. Ada 9 batu besar di atasnya. Masing-masing setinggi 50 atau 60 meter. Bentuknya seperti monster, sehingga disebut Gunung Jiuyao. Saat ini, di bawah batu besar berbentuk harimau, lebih dari 200 orang berkumpul. Ada pria dan wanita. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya atau wanita parubaya. Laki-laki telanjang, dan perempuan dikelilingi oleh kulit binatang. Kamu dapat melihat bahwa mereka adalah orang Donyi. Saat ini, ada beberapa orang Donyi tua yang dikelilingi oleh batu berbentuk harimau berlumuran darah. Itu orang Donyi, mereka sedang mengukir prasasti. Seru Chen Quan. Turun dan hentikan mereka. GAH. Elang yang populer menelepon dan bergegas ke orang-orang Donyi. Itu murid sekte pedang Xuanyuan. Jika kamu membunuh mereka, kamu tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan rencana kita untuk membuka reruntuhan leluhur kita. Bunuh, Donyi kita pernah memerintah kerajaan matahari, dan itu sangat kuat. Selama kita mendapatkan harta peninggalan nenek moyang kita, kita pasti akan bangkit dan memerintah kerajaan matahari lagi di masa depan. Raungan yang disertai raungan adalah anak panah yang sangat tajam. Wah! Ratusan anak panah menembus langit dan menembak ke arah 5 elang terbang. Hentikan mereka. Murid-murid sekte pedang Xuanyuan memotong semua jenis pedang Qi, tenda pedang dan kekuatan tinju, dan terbang keluar untuk melawan panah. Namun, panah-panah ini ditembakkan oleh para ahli seni bela diri. Kebanyakan dari mereka ditembakkan oleh orang-orang kuat di wilayah divisi seni bela diri yang hebat. Mereka terikat dengan Qi sejati yang kuat. Meski orang-orang melawan dengan sekuat tenaga, masih banyak lubang panah menembus pertahanan. Puff, puff. Banyak anak panah mengenai elang selancar angin. Tidak baik. Para murid sekte pedang Xuanyuan mengubah wajah mereka. Mereka hanya bisa melompat turun dari elang populer dan menggunakan metode ringan untuk turun. Tapi dengan cara ini, itu menjadi sasaran pihak lain. Membunuh. Orang-orang Donyi meraung, dan gelombang panah lainnya datang. Murid-murid sekte pedang Xuanyuan meraung dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi ketika kamu berada di udara, kamu tidak dapat meminjam kekuatan apapun. Kamu hanya dapat mengeluarkan Qi sejati kamu dan menahannya di depan mata. Ah. Ada 5 atau 6 murid lemah yang ditembak di tubuh dan hati mereka dengan panah dan jatuh. Sua. Saat ini, langkah terbang Luming menunjukkan kekuatan misterius. Langkahnya di udara seperti menginjak benda nyata, dan sebuah gaya dihasilkan. Tubuh Luming terbang, menghindari beberapa anak panah. Namun, dia hanya berada di kultivasi tingkat ketiga, tidak untuk waktu yang lama. Tapi itu sudah cukup. Setelah beberapa kali melompat, Luming langsung berlari menuju orang-orang Donyi. Wah. Gelombang panah lain, seperti meteor yang melesat ke bulan, datang dengan cepat. Panah menembus udara dengan raungan yang tajam dan menakutkan. Bulan. Tombak Luming menyapu, dan selusin anak panah di depannya tersapu. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming merasakan sedikit mati rasa di pergelangan tangannya. Di udara, ada beberapa teriakan. Sekte pedang Xuanyuan, dan beberapa orang terkena panah. Tapi saat ini, mereka sudah dekat dengan orang Donyi. Membunuh. Bunuh semua orang barbar Donyi ini. Murid-murid sekte pedang Xuanyuan meraung satu persatu dan meraung dengan serangan yang kuat. Orang-orang Donyi menyingkirkan busur dan anak panah mereka, menghunus pedang mereka, dan membelah pedang pucat mereka. Ledakan. Dengan bantuan pengeboman ke bawah, para murid sekte pedang Xuanyuan menghilangkan kekuatan yang jatuh dan jatuh ke tanah untuk bertarung dengan para master Donyi. Harus dikatakan bahwa ada banyak master kebangsaan Donyi saat ini. Setidaknya 100 dari mereka berada di level seni bela diri yang hebat. Lainnya juga master seni bela diri senior. Namun,
Para murid Sekte Pedang Xuanyuan, bagaimanapun juga, adalah murid dari sejumlah besar sekte. Kekuatan tempur mereka masih lebih tinggi dari orang biasa. Untuk sementara waktu, sulit untuk menyelesaikan perang. Tunggu, reruntuhan leluhur akan segera dibuka. Seorang lelaki tua berkebangsaan Donyi banyak minum. Membunuh. Perang antara kedua belah pihak sangat sengit. Di antara orang Donyi, ada 6 atau 7 master dari 4 master seni bela diri utama. Chen Kuan dan yang lainnya benar-benar terjerat. Kapan? Lu Ming menyapu tombak panjangnya, dan 3 orang Donyi dengan lebih dari 7 ahli seni bela diri dibawa pergi olehnya. Setelah patah tulang, dia kehilangan nafas. Bajingan, cari kematian. Seorang lelaki besar berkebangsaan Donyi berusia 50-an menebas Lu Ming dengan satu pisau. Tanah longsor. Lu Ming mengeluarkan senjata panjangnya dan menghadapi lawan. Keduanya mundur bersama. 4 master seni bela diri yang hebat. Mata Lu Ming bergerak. Sisi lain bahkan lebih terkejut. Melihat bahwa Lu Ming hanyalah seorang ahli seni bela diri yang hebat, dia berpikir bahwa dia dapat menyelesaikan masalah dengan pisau, tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan satu gerakan, dia genap. Jenius unik dari Sekte Pedang Xuanyuan. Nah, membunuh seorang jenius seperti itu sudah cukup untuk membuat sekolah pedang Xuanyuan merasa sakit hati. Pria besar itu menjilat bibirnya dan matanya berkilat dengan kekerasan. Kebangsaan Han dari Donyi memotong lebih dari 10 pisau berturut-turut, dan cahaya pedang putih yang menyedihkan menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Tarian api. Kilatan tombak, bunga api muncul, indah dan berbahaya. Menyentuh. Suara ledakan yang cepat, bunga api menghilang, dan ujung pisau lawan juga dikalahkan. Kejar listriknya. Tanpa jeda, tombak Lu Ming seperti listrik, menusuk tenggorokan pihak lain. Wah! Pedang pihak lain benar-benar berputar di tangannya dan berubah menjadi bulan seputih salju yang terbentuk oleh cahaya pedang. Tusukan tombak panjang Lu Ming lewat, dan diblokir kembali. Bunuh 18 binatang buas. Han Agung berkebangsaan Donyi membunuh Lu Ming lagi. Lu Ming juga naik dengan tombak. Dalam sekejap, keduanya bertarung dengan lusinan jurus. Perlahan-lahan, Lu Ming berada di atas angin. Lu Ming memiliki momentum api. Dengan formula senjata api yang kuat, serangannya seperti letusan gunung berapi. Dengan ki kentalnya yang tak tertandingi, dia sangat kejam. Lawan hanyalah penampilan master bela diri yang hebat di tahap awal 4 kali, dan secara bertahap kalah. Bersenandung. Pada saat ini, batu besar berbentuk harimau, tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Haha, reruntuhan leluhur terbuka. Seorang lelaki tua berkebangsaan Donyi tertawa. Di atas batu berbentuk harimau, cahayanya terang, dan perlahan-lahan mengembun menjadi pintu cahaya besar dengan tinggi 10 meter dan lebar 3 meter. Bunuh mereka semua, dan kita akan pergi ke reruntuhan lagi. Beberapa orang Donyi tua, yang telah mengolesi darah monster, meraung dan mengeluarkan nafas yang kuat satu persatu, dan bergegas ke murid Sekte Pedang Xuanyuan. 2 dari mereka memiliki kultivasi 5 kali lipat dari master besar, dan 3 lainnya memiliki kultivasi 4 kali lipat dari master bela diri yang hebat. Begitu dia bergabung dengan kelompok pertempuran, Sekte Pedang Xuanyuan tiba-tiba jatuh ke angin. Setelah beberapa napas, 5 atau 6 murid Sekte Pedang Xuanyuan terbunuh. Pergi untuk cahaya. Lu Ming tiba-tiba minum. Karena kamu tidak bisa bertarung, lebih baik buru-buru ke hal-hal yang dihargai pihak lain. Mungkin ada titik balik. Ya, pergi. Murid-murid Sekte Pedang Xuanyuan meraung dan bergegas ke Guangmen. Sial, hentikan mereka. Benar saja, semua orang Donyi sedikit bingung dan meraung berturut-turut untuk menghentikan murid Sekte Pedang Xuanyuan. Lu Ming juga menyerahkan lawannya dan bergegas ke pintu lampu. Bab 155. Berhenti untukku. Pria besar berkebangsaan Donyi meraung dan mengejar Lu Ming. Bawa kamu di jalan. Lu Ming yang berlari kencang di depannya tiba-tiba berhenti dan menikam pria besar berkebangsaan Donyi itu dengan tombak. Kali ini, dengan sangat tiba-tiba, pihak lain mengira bahwa Lu Ming sedang mencoba untuk bergegas ke para penjaga dengan seluruh kekuatannya, tetapi secara tak terduga membunuh sebuah senjata. Terburu-buru, dia membelah pisau dan mencoba menahannya. Meledak. Lu Ming berbisik, suara dingin-dingin, baru saja dia berlari ke depan salah, mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan itu benar. Ledakan. Energi kekerasan, dari ujung tombak meledak, menggilas satu sama lain. Terburu-buru, pihak lain tidak bisa menahan diri, dibombardir memuntahkan darah, terlempar ke belakang untuk terbang. Kejar listriknya. Wah! Lu Ming menggunakan jurus mengejar listrik, yang lebih cepat dengan kombinasi terbang di udara. Itu langsung menembus tenggorokan Donyi Han. Menelan. Lu Ming mengendalikan pembuluh darah dan menelan esensi dan darah pria paruh baya ini dalam sekejap. Sisi lain adalah 4 kekuatan kuat dari guru seni bela diri yang hebat. Esensi yang terkandung dalam esensi darah kaya dan tak tertandingi. Itu terus-menerus dimurnikan dengan darah dan darah, ditambah dengan hilangnya energi hanya karena ledakan itu. Lu Ming tidak berhenti dan berlari menuju gerbang cahaya. Pada saat ini, banyak murid Sekte Pedang Xuanyuan bergegas masuk. Hentikan dia. Beberapa master seni bela diri yang hebat, 1 master Donyi yang berat dan 2 yang berat, mencoba menghentikannya, tetapi tombak Lu Ming tersapu, dan beberapa orang batuk darah dan terbang kembali.
Setelah beberapa tarikan napas, Luming sudah dekat dengan pintu lampu. Luming, Luming, bantu aku. Tiba-tiba, teriakan minta tolong datang dari belakang. Luming berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Du Feng. Dia dikelilingi oleh beberapa Master Donyi. Sebaiknya kau urus sendiri. Luming tersenyum dan menoleh ke pintu lampu. Raungan putus asa Du Feng datang dari belakang. Kapan? Masuk seperti dua kacang polong dalam cahaya, dan ketika dia pulih, Luming menemukannya berdiri di atas lantai kerikil. Di belakangnya ada dinding batu, dan ada pintu terang di dinding batu itu, sama seperti sebelumnya, tetapi lingkungan sekitarnya telah berubah. Membunuh. Tenda pisau membunuh Luming, dan tombak Luming meledak untuk menghalangi cahaya pisau. Di sekeliling, masih ada teriakan pembunuhan. Murid Sekte Pedang Xuanyuan menyerbu masuk, tetapi para Master Donyi juga menyerbu masuk. Maju, kita bergegas ke hutan pegunungan di depan kita. Selama kita bergegas ke hutan, kita tidak akan takut pada mereka. Seorang murid Sekte Pedang Xuanyuan, seorang master seni bela diri yang hebat, menelepon. Ayo pergi, ayo hancurkan bagian belakang. Seru Chen Kuan. Mau pergi, tinggalkan semuanya. Dua ahli seni bela diri berkebangsaan Donyi, 5 orang tua yang berat, membunuh kesempatan itu dengan seluruh kekuatannya. Pedang Xuanyuan mengirim 5 master seni bela diri besar, 4 anak muda untuk melawan, untuk memenangkan waktu bagi orang lain. Meskipun persaingan antara 4 halaman sangat sengit dan normal untuk bertarung satu sama lain, mereka semua adalah murid dari Sekte Pedang Xuanyuan. Pada saat kritis hidup dan mati ini, mereka sangat jelas bahwa hanya ketika mereka bersatu mereka dapat memiliki cara untuk hidup. Jika mereka bertarung dengan caranya sendiri, hanya ada satu cara untuk mati. Ledakan. Ki sejati Luming melonjak. Baru saja, esensi darah dari Master 4 kali lipat Master seni bela diri yang hebat terus-menerus memurnikan dan berubah menjadi energi turbulen, yang mengalir ke tubuh Luming dan terus-menerus diubah menjadi ki sejati oleh Luming. Luminggang baru saja menggunakan ki yang sebenarnya dari kehilangan ledakan, dan beberapa napas pulih, meninggalkan energi agung untuk membantu Luming memengaruhi keadaan. Saat Luming bertarung, dia menyerang dunia pada saat yang bersamaan. Menyentuh. Seorang Master Donyi, seorang Master seni bela diri yang hebat, dibatukan darah oleh Luming Zen dan hampir meledak. Pada saat yang sama, tubuh Luming bergetar, dan kultivasinya menembus ke tahap tengah divisi pertama seni bela diri. Esensi darah dari Master seni bela diri yang hebat terlalu kuat. Setidaknya setara dengan esensi darah dari 78 Master seni bela diri yang hebat. Prestasi Luming masih meningkat pesat. Ledakan, ledakan. Luming mengayunkan tombaknya, tetapi tidak ada satupun musuh, jadi dia bergegas ke Chen Kuan. Binatang kecil, aku akan membunuhmu. Ketika seorang lelaki tua berkebangsaan Donyi membunuh Luming, dia memiliki status sebagai ahli bela diri yang hebat. Ledakan. Tapi dia dan Luming melawan gerakan, dipukul bola balik. Sangat kuat. Orang tua Donyi terkejut. Meledak. Bagaimanapun, ada banyak ki asli di tubuhnya. Luming tidak takut pada pemborosan, dan dia menggunakan gerakan lain untuk meledak. Dengan terobosan kultivasi, gerakan ini menjadi lebih kuat. Satu lengan lelaki tua Donyi langsung meledak dan hampir mati. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi Luming lebih cepat dan menusuknya dengan satu tembakan. Pada saat yang sama, dia mengontrol pembuluh darahnya dan melahap esensi darahnya. Bunuh dia dulu. Seorang lelaki tua Wuhong Donyi sangat marah dan membunuh Luming. Namun, Luming tidak terlibat dengannya dan bergegas ke Chen Kuan dan yang lainnya dengan beberapa kedipan. Tanah longsor. Luming melompat tinggi dan menghancurkan tombaknya ke arah lelaki tua Donyi, yang juga seorang ahli seni bela diri Wuhong. Ledakan. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, tubuh Luming dipukul dan terlempar ke belakang. Ayo pergi. Dihadang oleh Luming, Chen Kuan dan yang lainnya akhirnya mundur dan berlari menuju hutan pegunungan di depan mereka. Luming juga tidak menyukai perang, dan lari ke pegunungan. Kejar, kejar. Orang Donyi mengaum. Lebih dari 100 orang terus mengejar Luming dan lainnya. Lebih dari 5 menit kemudian, Luming dan yang lainnya tiba di depan hutan. Di hutan pegunungan, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, dan tanaman merambat tua berkelok-kelok. Ini adalah pemandangan hutan primitif. Murid lain dari Sekte Pedang Xuanyuan telah menyerbu masuk. Tanpa ragu, Luming dan yang lainnya menyerbu masuk. Sua, sua. Berlari di hutan lebat, bisa disembunyikan dengan sangat baik. Pada saat yang sama, pihak lain tidak dapat membentuk pengepungan dan penindasan yang baik. Brengsek. Orang-orang dari suku Donyi mengejar hutan, berhenti dan tidak melanjutkan pengejaran. Kekuatan bertarung murid Sekte Pedang Xuanyuan sangat luar biasa, dan ada banyak cara. Baru saja, 5 orang kuat dari 2 ahli bela diri besar mereka bergandengan tangan, bersama dengan 4 orang kuat dari beberapa ahli bela diri besar lainnya, mereka tidak meninggalkan 4 pemuda berat dari 5 besar ahli bela diri lainnya, hanya melukai beberapa dari mereka. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Master bela diri muda Yizong, yang membuat mereka ketakutan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Sekte Pedang Xuanyuan tidak jauh lebih buruk dari mereka. Mereka bergegas ke pegunungan dan mungkin disergap di sisi lain.
Terlepas dari mereka, pertama-tama kita menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan kemudian segera pergi dari sini dan bersembunyi di pegunungan pesisir yang dalam. Apa yang bisa dilakukan Sekte Pedang Xuan Yuan dengan kita? Seorang lelaki tua Wu Hong, seorang ahli seni bela diri yang hebat, menyarankan. Yah, begitulah. Setelah negosiasi, mereka pergi dari sini dan masuk lebih dalam. Di antara pegunungan dan hutan, Lu Ming dan yang lainnya berlari dengan cepat. Setelah sekitar 10 mil, mereka berhenti. Tampaknya orang Donyi tidak mengejar mereka. Chen Kuan menghela napas. Wajahnya sedikit pucat. Jelas, dia terluka dalam perang. Beberapa orang lainnya, juga tidak mudah, juga mengalami luka-luka. Lagi pula, pihak lain memiliki 2 master seni bela diri besar, 5 kuat, mereka dapat saling berpelukan untuk waktu yang singkat, itu bagus. Pada saat ini, para murid Sekte Pedang Xuan Yuan berkumpul. Pada akhirnya, hanya tersisa 61 orang. Ketika mereka datang, ada 102. Sekarang, ada 40 orang yang hilang. Bab 156. Dalam Perang Dunia Pertama, 41 orang hilang. Kamu tahu, ini semua adalah murid dan master tingkat perak di ranah seni bela diri yang hebat. Bahkan untuk sekte besar seperti Sekte Pedang Xuan Yuan, itu merupakan kerugian besar bagi 41 master. Chen Dongguan dan yang lainnya tidak punya tempat untuk menunggu. Lu Ming juga terbang di atas pohon besar, menjalankan formula naga pertempuran nyata, dan mulai memurnikan darah esensi yang baru saja ditelan. Itu telah menelan esensi darah dari 4 master seni bela diri yang hebat secara berurutan. Tak terbayangkan bahwa energi esensi darah dari 4 master seni bela diri yang hebat tidak terbayangkan, yang setara dengan esensi darah dari 150 master seni bela diri yang hebat. Esensi darah yang begitu besar tidak dapat dimurnikan untuk sementara waktu. Menghembuskan. Pembuluh darah roh pemakan seperti bernapas. Setiap kali mereka bernafas, energi yang sangat besar mengalir ke dalam tubuh Lu Ming. Prestasi Lu Ming meningkat pesat. 2 jam kemudian, Lu Ming memurnikan semua esensi darah dan mengubahnya menjadi ki sejatinya. Prestasi Lu Ming telah mencapai puncak master seni bela diri yang hebat. Ini membuat Lu Ming tersenyum pahit. Ini setara dengan esensi darah dari 150 master seni bela diri yang hebat. Dengan kata lain, esensi dari 150 master seni bela diri pada level yang sama tidak dapat membuatnya menembus level, tetapi hanya mencapai puncak master bela diri yang hebat. Tingkat ketiga dari formula sebenarnya dari pertempuran naga. Dibutuhkan terlalu banyak energi untuk meningkatkan pencapaian seseorang, yang puluhan kali lebih banyak daripada orang biasa. Aku benar-benar tidak tahu seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasi pada saat kultivasi mencapai tingkat ke-4, ke-5, atau bahkan ke-8 atau ke-9. Memikirkan hal ini, Lu Ming hanya bisa tertawa getir. Menggelengkan kepala dan membuang pikiran ini, tidak ada gunanya berpikir sejauh ini. Lu Ming menghentikan pekerjaannya dan melompat dari pohon. Adik Lu Ming. Chen Kuan memanggil ketika dia melihat Lu Ming. Wajahnya lebih baik dari sebelumnya, dan terlihat jelas bahwa dia telah banyak pulih setelah beberapa perawatan. Di sebelahnya, dia adalah master seni bela diri dari 3 akademi lainnya. Beberapa orang berkumpul seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Lu Ming berjalan mendekat. Tempat apa ini? Baru saja aku mendengar kongres rakyat orang-orang Donyi berteriak tentang peninggalan leluhur. Sun Ruo, master seni bela diri senior di Akademi Xuanwu, mengerutkan kening saat ini. Aku telah membaca dalam sebuah buku kuno yang dikatakan bahwa di masa lalu, setidaknya 10.000 tahun yang lalu, wilayah yang luas dari kerajaan matahari yang terik diperintah oleh orang-orang Donyi. Chen Kuan merenung sejenak. Apa, wilayah kerajaan matahari yang terik pernah diperintah oleh orang-orang Donyi? Beberapa lainnya terkejut. Kebangsaan Donyi hanyalah suku kecil di pegunungan pesisir, dengan jumlah penduduk hanya beberapa juta. Bagaimana itu bisa mengendalikan wilayah besar kerajaan matahari yang terik? Chen Kuan merenung sejenak dan berkata, memang tercatat dalam buku-buku kuno bahwa orang-orang Donyi sangat kuat pada waktu itu. Wilayah di bawah komando mereka bukan hanya kerajaan matahari yang terik saat ini, tetapi juga beberapa kerajaan di dekat matahari yang terik. Kerajaan matahari, yang mencapai puncaknya. Beberapa orang sangat terkejut. Itu jelas pertama kalinya mereka mendengar kiasan seperti itu. Sayangnya, akhirnya hancur. Setelah ribuan tahun, kelompok etnis Donyi benar-benar menurun dan menjadi klan kecil sekarang. Chen Kuan menghela nafas. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, cepat atau lambat akan menurun. Dalam hal ini harus menjadi sisa-sisa orang Donyi. Mata seorang pemuda di rumah harimau putih tiba-tiba menjadi cerah. Hal yang sama berlaku untuk beberapa lainnya. Tempat ini penuh dengan gunung dan sungai dan penuh vitalitas. Sangat mungkin itu adalah pesawat kecil. Tidak sulit untuk menebak bahwa itu mungkin ditinggalkan oleh orang-orang Donyi yang kuat. Karena orang-orang Donyi begitu kuat, harta macam apa yang akan mereka tinggalkan? Petualangan, petualangan. Beberapa orang meraung di dalam hati mereka, dan mata mereka berkilat pada saat bersamaan. Adik-adik, sekarang orang-orang Donyi tidak mengejar kita, tidak ada bahaya untuk saat ini. Aku pikir kita harus pergi secara terpisah. Seorang pemuda dari rumah harimau putih melamar. Aku setuju. Orang-orang kuat muda dari Akademi Qinglong juga setuju.
Jika orang bertindak bersama, peluang apa yang akan mereka temui dan harta apa yang akan mereka dapatkan? Secara alami, orang-orang mulai menghitung. Nah, sudah beres. Akhirnya, putuskan, berpisah, dan cari peluang kamu sendiri. Sua. Segera, para murid dari 4 halaman memilih arah mereka sendiri, berpencar dan menghilang di pegunungan. Adik laki-laki Luming, apakah kamu ingin berakting bersama? Chen Kuan menatap Luming. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, lebih baik aku pergi sendiri. Jaga adik laki-laki Lu. Chen Kuan mengepalkan tinjunya dan pergi bersama beberapa orang. Segera, Luming ditinggalkan sendirian. Luming merenung sejenak, lalu dia pindah keluar hutan pegunungan. Segera, dia keluar dari hutan pegunungan, lalu melihat jejak kaki di tanah dan mengejar orang Donyi. Karena merupakan peninggalan nenek moyang bangsa Donyi, maka orang Donyi pasti banyak mengetahuinya. Daripada melihat-lihat seperti lalat tanpa kepala sendirian, lebih baik mengikuti orang-orang berkebangsaan Donyi dan melakukan perampokan setengah jalan saat itu. Tubuh Luming seperti embusan angin. Dia sangat cepat. Pesawat, sebenarnya, adalah dunia. Hanya di dunia ini hukum langit dan bumi tidak lengkap, tidak sempurna, dengan berbagai cacat, dan luasnya tidak terlalu besar. Menurut luasnya, bidang dapat dibagi menjadi bidang kecil, bidang sedang, dan bidang besar. Sekarang, pesawat ini hanyalah sebuah pesawat kecil. Namun, luasnya kecil, yang juga relatif terhadap tanah Shenhuang. Padahal, pesawat ini tidak kurang dari ribuan mil. Luming berlari ribuan mil dan akhirnya mendengar berita itu. Di depan kami, ada suara perang. Luming tidak berhenti sama sekali dan pergi ke arah suara itu. Segera setelah itu, sebuah istana bobrok muncul di depan Luming. Terlihat bahwa istana ini sangat besar dan mencakup wilayah yang luas. Namun, sudah melewati waktu yang lama dan tidak terlalu bobrok. Banyak tempat telah runtuh. Saat ini, di gerbang istana, terjadi perang sengit. Selusin orang Donyi bertarung dengan 8 monster. Sekilas Luming dapat melihat bahwa lebih dari selusin orang Donyi kuat di tingkat master seni bela diri yang hebat. Di antaranya, ada 2 master dengan 4 level dan 4 dengan 3 level. Tapi begitu banyak master, di hadapan 8 monster, hanya sedikit yang mendominasi. Karena, 8 monster itu, sangat tidak normal. Ke-8 monster itu kehilangan rambut mereka dan menunjukkan otot kurus tapi metalik mereka. Mata setiap monster berwarna merah, suara rendah mengaum, terlepas dari hidup dan mati, terus-menerus menuju Master Donyi. Master Donyi kadang-kadang memotong pedang mereka di tubuh monster itu, dan bahkan membuat suara emas dan besi saling memukul. Bab 157. Itu adalah mayat iblis dan boneka. Itu dibuat oleh nenek moyang kita. Ganas dan tak kenal takut. Ia hanya tahu cara menyerang. Keras seperti besi. Tidak bisa ditusuk. Hanya mata yang merupakan titik lemah. Serang mata mereka. Seorang tetua Donyi meraung. Membunuh. Lebih dari selusin Master Donyi, dipimpin oleh 2 master seni bela diri yang hebat, menyerang mata 8 mayat iblis. Mengaum. Segera, mata monster itu pecah, meraung dan jatuh. Setelah menemukan jalan, lebih dari 10 Master Donyi bergandengan tangan dan segera mengalahkan 8 monster satu persatu. Ayo masuk. Kalau tidak salah, itu pasti tempat yang sangat penting. Seorang lelaki tua berkebangsaan Donyi berseru dengan penuh semangat. Lebih dari selusin orang Donyi menyerbunya dengan penuh semangat. Setelah orang Donyi pergi, sosok Luming muncul dan pergi ke istana. Luming melangkah ke tanah, tanpa suara. Dia mengikuti orang Donyi lebih dari 10 meter. Dia menahan napas, tetapi pihak lain tidak menyadarinya. Di seberang halaman, sampai di tengah aula. Di kejauhan, kamu bisa melihat pintu aula terbuka, memperlihatkan rak buku di aula. Haha, ini sebenarnya aula perpustakaan. Pasti ada beberapa buku rahasia yang tersisa. Hebat, ada harapan untuk kebangkitan orang Donyi. Seorang lelaki tua berkebangsaan Donyi berseru dengan penuh semangat. Lebih dari selusin orang Donyi, semuanya bersemangat, bergegas masuk ke aula. Mengaum. 2 raungan menyebar, 2 monster besar, bergegas keluar dari aula, aliran roh jahat terisi, secepat kilat. 2 teriakan menyebar, 2 orang kuat Donyi terbelah 2 oleh 2 monster, darah, jeroan, beterbangan kemana-mana. Itu mayat iblis lagi. Hati-hati. Dengan raungan, 4 lelaki tua dari 2 ahli seni bela diri yang hebat bergegas ke 2 monster. Kedua monster itu juga tidak berbulu dan memiliki otot yang kokoh, seperti terbuat dari emas dan besi. Binatang jahat, mati untukku. Kedua lelaki tua itu meraung, dan pedang mereka memotong mata 2 monster. Namun kekuatan kedua mayat iblis ini jelas lebih kuat dari keduanya sebelumnya. Begitu cakar mereka diperpanjang, mereka memblokir pedang mereka. Mayat dan boneka iblis terus-menerus meraung, dan roh jahatnya tidak ada bandingannya. Dia tidak takut hidup dan mati, dan bergegas ke orang Donyi. Menyentuh. BR lebih besar dari. Hanya mereka yang bisa langsung diserang oleh beberapa panglima perang besar di timur yang bisa langsung diserang oleh beberapa panglima perang yang ganas. Untuk sementara waktu, orang Donyi dan kedua monster itu tidak dapat dipisahkan. Pada saat ini, sesosok, diam, seperti embusan angin, melintasi kerumunan dan bergegas menuju aula.
Siapa? Sial, berhenti. Seorang lelaki tua ahli seni bela diri 4 kali lipat meraung, pisau tajam, langsung ke arah sosok ini dipotong di masa lalu. Sosok ini, tentu saja, adalah Lu Ming. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Kapan? Tombak menyapu dan memblokir pedang lelaki tua itu. Lu Ming memanfaatkan kekuatannya dan bergegas menuju aula lebih cepat. Kamu bermain lambat, aku akan pergi dulu. Lu Ming tertawa dan melompat ke aula. Orang-orang berkebangsaan Donyi meraung dan sangat marah. Kamu bergegas masuk dan membunuh anak itu, 2 mayat iblis, kami memblokirnya. 2 master seni bela diri besar 4 lelaki tua meraung, darah menyembur, dan mencoba memblokir 2 boneka mayat iblis. Yang lain mengambil kesempatan untuk bergegas ke aula. Bajingan, mati untukku. 3 pria kuat master seni bela diri yang hebat meraung, membunuh, pedang dengan tenda bergulir, menyapu Lu Ming. Wah! Tapi dia bertemu dengan tombak listrik. Darah terciprat kemana-mana, Lu Ming menembus jantung pria kuat ini. Master seni bela diri yang hebat itu 3 kali lipat. Lu Ming bisa membunuh dengan mudah. Kemudian, tombak itu menyapu, dan 2 ahli seni bela diri yang hebat, 2 orang hebat itu, juga terbang keluar, dan tidak ada nafas. Dalam sekejap mata, dia membunuh 3 tuan. Kembali. Yang lain terkejut dan mundur. Kita akan membunuh kedua monster ini bersama-sama, lalu kita akan membunuh bajingan kecil itu. Dia tidak bisa kabur. Raung seorang lelaki tua berkaki 4. Orang Donyi bertarung dengan 2 monster. Di aula, Lu Ming melihat sekeliling dengan mata berbinar. Di aula, ada lebih dari selusin rak buku. Lu Ming meliriknya dan mengungkapkan beberapa kekecewaan. Kebanyakan rak buku kosong. Apa rahasianya? Diperkirakan mereka dibawa pergi oleh orang Donyi. Wah, ada kotak di sana. Lu Ming melihat sebuah kotak gelap di sudut kecil aula. Mata Lu Ming berbinar dan bergegas. Aku tidak tahu terbuat dari logam apa kotak itu. Gelap dan berkarat. Ki asli Lu Ming keluar dan kotak dibuka. Segera, ada puluhan buku di depan Lu Ming. Mata Lu Ming bersinar, dan dia dengan cepat mengambil salinannya. Buku-buku rahasia ini tentu saja tidak bisa dibuat dari kertas biasa. Sebaliknya, mereka terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Mereka sangat tangguh. Mereka telah dalam kondisi baik selama bertahun-tahun. Jika kamu membukanya, itu adalah teknik pedang. Kode pedang mengaum harimau, keterampilan seni bela diri kelas atas tingkat kuning. Ungkapkan tulisan tangan di dalamnya. Itu hanya keterampilan seni bela diri terbaik dari level kuning. Lu Ming sedikit kecewa, lalu melihat skrip rahasia lainnya. Sebagian besar skrip ini adalah seni bela diri tingkat kuning. Semuanya ada 32 eksemplar. Di antara mereka, seni bela diri inferior tingkat kuning, 20, seni bela diri kelas atas kuning, 10. Hanya ada 2 keterampilan seni bela diri yang lebih rendah dari tingkat Xuan, dan mereka semua adalah keterampilan pedang. Lu Ming tidak bisa menggunakannya sama sekali. Lu Ming kecewa. Pantas saja ditumpuk di dalam kotak di sudut ini, dan tidak dibawa pergi. Aku berani mengatakan itu ditinggalkan di sini seperti sampah. Lu Ming menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Apakah aku terlalu serakah? Skrip rahasia ini berlevel rendah, tetapi jika dijual, setidaknya bisa menjual puluhan ribu tael perak. Lu Ming berpikir sejenak, dan matanya menyala terang. Skrip rahasia ini, belum lagi yang lainnya, jika ditukar dengan poin kontribusi di aula kontribusi, setidaknya akan bernilai beberapa ratus ribu poin kontribusi, yang sudah merupakan panen yang luar biasa. Lu Ming memasukkan semua naskah rahasia ini ke dalam kuil tertinggi. Bajingan kecil, serahkan naskah rahasia, atau mati. Pada saat ini, orang Donyi akhirnya memecahkan kedua mayat iblis itu, dan bergegas ke aula. Ketika mereka melihat kerak yang kosong, mata mereka tiba-tiba merah, sangat panas menatap Lu Ming. Rak buku kosong. Lu Ming pasti telah mengambilnya. Lu Ming terlalu malas untuk menjelaskan. Dia mencibir dan berkata, aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Menyentuh. Begitu Lu Ming melangkah, dia bergegas ke orang-orang Donyi seperti angin. Bunuh dia. Orang Donyi mengaum dan membunuh Lu Ming bersama. Dipimpin oleh 2 master seni bela diri yang hebat dan 4 master, ada cukup 10 orang yang bekerja sama, yang sangat mengesankan. Lu Ming bergerak, menghindari bagian depan dan muncul di samping dalam sekejap. Tarian api. Ketika bunga api menghilang, 3 master Donyi jatuh, dan tenggorokan mereka ditusuk dengan tombak. Bunuh. 4 lelaki tua dari 2 ahli seni bela diri yang hebat meraung dan mengejutkan langit. Pedang mereka melambung ke langit dan menyapu atap aula. Puing-puing terciprat dan semuanya mengenai Lu Ming. Bab 158. Sua. Senapan panjang Lu Ming menyapu, gas asli meledak, semua puing pecah berkeping-keping, beterbangan di udara. Tapi pedang kedua lelaki tua itu terus menebas Lu Ming. Lu Ming memegang tombak di tengah dan menghalangi di depannya. Kapan? Pedang kedua lelaki tua itu memotong tombak Lu Ming, dan gelombang yang mengejutkan terjadi. Wajah Lu Ming tiba-tiba berubah. Tubuhnya bergetar dan dia terhuyung ke belakang. Jika dia tidak bisa, bunuh. Melihat Lu Ming mundur dari gempa, kedua lelaki tua itu sangat gembira dan bahkan lebih putus asa untuk menyerang Lu Ming.
Selain itu, 5 orang Donyi yang tersisa juga meraung pada Luming. Untuk sesaat, Luming diserang oleh musuh dari semua sisi. Tampaknya Luming benar-benar dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan dan terus mundur. Segera, itu di sudut dekat pintu keluar. Bunuh dia, skrip rahasia di sini adalah milik kita semua. Aku akan bangkit dalam kewarganegaraan Donyi. Seorang lelaki tua 4 kali lipat master seni bela diri yang besar meraung kegirangan. Orang Donyi lainnya juga bersemangat. Pada saat ini, balok pintu di atas kepalanya tiba-tiba terdengar suara tajam membelah langit. Cahaya pedang dengan cepat menusuk jantung belakang Luming. Pedang ini ringan, cepat, akurat, kejam, dan sangat kuat. Karena tuannya adalah master dari master seni bela diri yang hebat dan jenius dari Akademi Macan Putih. Itu benar, pria yang menyerang adalah salah satu dari 4 master seni bela diri muda yang kuat di Akademi Macan Putih. Aku tidak tahu kapan dia bersembunyi di balok pintu. Matilah, Luming. Jangan salahkan aku. Salahkan saja kamu karena menyinggung keluarga duanmu. Selama aku membunuhmu, aku akan lebih dihargai oleh keluarga duanmu. Cahaya dingin dan ganas melintas di mata Tuan Muda Akademi Harimau Putih, seolah-olah dia telah melihat Luming mati di tangannya. Sebagian besar murid yang bergabung dengan Akademi Harimau Putih memilih untuk bergabung dengan keluarga duanmu. Hanya dengan memilih untuk bergabung dengan keluarga duanmu mereka dapat memperoleh sumber daya kultivasi yang lebih baik. Tentu saja, penyimpangan di udara memiliki dukungan yang kuat, kecuali itu. Tapi saat ini, dia tiba-tiba melihat senyuman di sudut mulut Luming, yang seperti perasaan konspirasi. Tentu saja, itu tepat. Kita akan menyelesaikannya bersama. Luming mencibir di sudut mulutnya dan matanya berkilat. Dia baru saja berperang melawan orang-orang Donyi, tetapi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia memiliki beberapa keberatan. Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa untuk dipermalukan oleh 2 master hebat, 4 master dan 5 master hebat. Semua yang baru saja dia lakukan dengan sengaja. Nyatanya, anak muda dari rumah Harimau Putih mengikuti orang-orang berkebangsaan Donyi. Begitu mereka masuk, Luming mengetahuinya. Tapi dia tidak merasa ingin membunuh harimau itu. Oleh karena itu, dia hanya berpura-pura tidak terkalahkan dan benar-benar tertinggal. Dia juga mengirim dirinya ke sisi lain untuk menarik tangan pihak lain. Benar saja, anak-anak muda di rumah Harimau Putih itu terjebak dalam perangkap. Mereka pikir mereka melihat peluang bagus dan memutuskan untuk membunuh Luming. Namun, semua ini diharapkan oleh Luming. Ledakan. Pada saat ini, darah Luming meledak, dan nafas di tubuh Luming membumbung tinggi. Pada saat yang sama, semua ki dalam tubuh meletus. Bulan. Luming tidak memandangi anak muda di rumah Harimau Putih. Dia menyapu dengan ekor senjatanya di tangannya. Bersenandung. Dengan kekuatan yang menakutkan, tombak itu menyapu pedang beberapa orang Donyi. Semuanya terkejut dan mendengus, dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Pistol panjang Luming terus menyapu ke arah pemuda rumah Harimau Putih di belakang. Bagaimana? Murid anak muda di rumah Harimau Putih berkontraksi dengan cepat. Baru saja, dia mencoba yang terbaik untuk bergegas ke Luming, tetapi dia tidak punya waktu untuk mundur. Dia hanya bisa menggigit giginya dan mengeluarkan semua kekuatannya. Pedang di tangannya mengeluarkan roh pedang yang kuat dan mengenai Luming. Ledakan. Namun, tombak Luming, seperti menghancurkan gula, mematahkan semangat pedang lawan. Pada saat yang sama, tombak itu membengkok menjadi busur dan ditarik dengan kuat ke arah pemuda rumah Harimau Putih. Penghapusan kartu. Suara patah tulang, pemuda halaman Harimau Putih berteriak, tubuh terbang keluar, di udara, mulut besar hemoptisis. Membunuh. Luming menginjak tanah dengan berat. Tubuhnya berputar dengan cepat dan terbang mundur. Tombaknya juga berputar cepat dan menusuk pemuda rumah Macan Putih. Kakak Luming, tidak. Pemuda di rumah Harimau Putih itu kaget dan berteriak ngeri. Tapi tombak itu tidak pernah berhenti. Uff. Tombak itu menembus jantung pemuda di rumah Macan Putih dan mengangkatnya ke udara. Luming, kamu kejam, pemuda dari halaman Harimau Putih melotot dengan kebencian. Jika kamu tidak ingin membunuhku, kamu tidak akan ditembak. Itu namanya disalahkan. Cara acuh tak acuh Luming. Jika pihak lain tidak ingin membunuhnya, dia tidak akan dibunuh oleh Luming dengan 2 gerakan. Lagi pula, pihak lain juga jenius yang baik dari Akademi Harimau Putih, dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Pemuda halaman Harimau Putih menunjukkan warna yang tidak diinginkan, vitalitas tubuh secara bertahap melemah. Tidak, dia hanya menyembunyikan kekuatannya. Kembalilah. Orang-orang Donyi ketakutan dan seorang lelaki tua berteriak. Dia hanya melihat dengan jelas bahwa pria yang menyelinap menyerang itu pasti ahli seni bela diri 4 kali lipat, tetapi dia dibunuh oleh Luming dalam sekejap. Kekuatan Luming terlalu mengerikan. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Luming memanipulasi pembuluh darah, menelan esensi darah pemuda di halaman Harimau Putih, dan kemudian memflash tubuhnya dan membunuh orang-orang Donyi. Kamu pergi, aku akan menghentikannya. Seorang pria tua Donyi mengaum dan membunuh Luming. Meledak. Luming tidak ragu untuk menunjukkan jurus terkuatnya. Saat ini, dia dalam tahap semburan darah, menggunakan jurus ini untuk meledak, kekuatan terornya sangat ekstrim. Pria tua berkebangsaan Donyi itu mematahkan separuh tubuhnya bahkan sebelum dia berteriak. Dan saat ini,
napas Lu Ming turun dengan cepat. Sudah waktunya untuk semburan darah. Orang-orang Donyi lainnya bahkan lebih ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Lu Ming berhenti dan tidak mengejar. Waktu semburan darah telah berlalu, dan kekuatan tempur melemah. Bahkan jika kita mengejar, kita tidak bisa membunuh mereka semua. Kami masih melupakannya. Segera, Lu Ming melahap semua esensi darah orang-orang Donyi yang tewas dalam pertempuran itu. Tidak hanya itu, dia juga mendapat 5 cincin penyimpanan. Sebagai seorang prajurit di divisi seni bela diri, memiliki cincin penyimpanan adalah hal yang normal. Dapat dikatakan bahwa cincin penyimpanan adalah konfigurasi standar untuk seniman bela diri di ranah seni bela diri yang hebat. Jika seorang seniman bela diri di ranah master seni bela diri yang hebat bahkan tidak memiliki cincin penyimpanan, itu akan sangat menyedihkan. Setelah mengumpulkan, Lu Ming bergerak dan meninggalkan aula. Setelah beberapa tarikan napas, Lu Ming muncul di sebuah ruangan kecil di kuil. Setelah berpikir, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan bersiap untuk memurnikan esensi darahnya. Tapi saat ini, wajah Lu Ming tiba-tiba berubah. Karena dia menemukan bahwa suara nyanyian menghilang. Di kedalaman kuil tertinggi, ada suara nyanyian yang indah. Di bawah nyanyian ini, Lu Ming memiliki pikiran yang jernih dan memahami keterampilan seni bela diri. Dia telah membuat kemajuan besar dalam sehari. Bab 159. Nyanyian semacam ini telah diiringi oleh Lu Ming selama lebih dari setahun sejak dia mendapatkan kuil tertinggi. Alasan mengapa Lu Ming bisa bangkit begitu cepat adalah karena nyanyian semacam ini memainkan peran yang sangat penting. Meskipun Lu Ming tidak tahu mengapa nyanyian semacam ini muncul, dia sepertinya sudah terbiasa begitu lama. Selama dia memahami seni bela diri, dia akan memasuki kuil tertinggi dan memahami seni bela diri dalam nyanyian ini. Kapan menghilang? Lu Ming mengerutkan kening. Apakah karena aku menerobos ranah seni bela diri? Lu Ming berpikir. Omong-omong, Lu Ming belum memasuki kuil tertinggi sejak menerobos ranah master seni bela diri yang hebat. Setelah terobosan tersebut, Lu Ming mengambil alih tugas memusnahkan orang Donyi dan bergegas ke Dong Kucheng semalaman. Setelah datang ke Dong Kucheng, dia tinggal di kamp militer selama beberapa hari. Secara alami, Lu Ming tidak memasuki kuil tertinggi. Belakangan, orang Donyi menyerang kota. Belakangan, untuk mengejar orang Donyi, dia datang ke tempat ini. Selama proses ini, Lu Ming tidak pernah memasuki kuil tertinggi. Sekarang aku memikirkannya, sangat mungkin dia menerobos ke alam master bela diri yang hebat. Benar saja, itu menghilang. Setengah dering, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebenarnya, dia sudah memikirkan hasil ini sejak lama. Karena lantunan sutra memiliki fungsi yang luar biasa, dan memancar sepanjang waktu tanpa henti, apakah itu buatan atau semacam susunan, ia membutuhkan energi, dan energi akan selalu habis, dan akan berhenti ketika habis. Aku hanya tidak menyangka bahwa setelah dia menerobos ranah master seni bela diri yang hebat. Bagaimana jika tidak ada nyanyian seperti itu? Aku, Lu Ming, masih bisa bangkit dan dengan cepat memahami keterampilan seni bela diri. Mata Lu Ming menunjukkan warna tegas. Kemudian, tanpa memikirkannya, dia memurnikan esensi darahnya dengan nyaman. Kali ini, ada 2 tuan besar, dan 1 darah ganda tuan besar, ditambah 2 darah berat 4 tuan besar. Inti dari telah berubah menjadi roh sejati. Nishida Naka, topan berputar dengan cepat, dan kecepatannya semakin cepat. Lu Ming mulai menyerang divisi seni bela diri yang hebat. 3 jam kemudian, nafas yang kuat keluar dari tubuh Lu Ming, tetapi dalam sekejap mata, nafas itu tersembunyi, dan Lu Ming membuka matanya. Master seni bela diri yang hebat, terobosan. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Sebelum dan sesudah itu, Lu Ming menyerap esensi dan darah dari 4 master bela diri yang hebat, dan beberapa di antaranya adalah 2 atau 1. Lu Ming menerobos ke tingkat kedua. Energi yang dibutuhkan sangat mengerikan. Namun, level darah Lu Ming belum membaik, atau level 5. Semakin sulit untuk meningkatkan level darah. Tapi selama dia bisa dipromosikan, betapapun sulitnya, Lu Ming yakin dia akan dipromosikan sepanjang waktu. Sekarang prestasi aku telah menembus ke tingkat kedua dari master seni bela diri yang hebat. Jika aku bertemu dengan 2 master tua berkebangsaan Donyi itu, mereka tidak takut dan bahkan dapat membunuh mereka. Lu Ming memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Lihat apa yang ada di cincin penyimpanan mereka. Tangan Lu Ming bergerak dan 5 cincin penyimpanan muncul. Ini bisa menjadi cincin penyimpanan divisi seni bela diri. Lu Ming masih menantikannya. Pertama-tama, itu adalah cincin penyimpanan master seni bela diri yang hebat. Cincin penyimpanan, sangat umum, adalah cincin penyimpanan terendah. Tapi hal-hal di dalamnya masih membuat Lu Ming terkejut. Linjing, seluruh kotak linjing, ada ribuan. Setiap potongan kristal berwarna putih susu, memancarkan aura yang kuat, sebuah kotak, diletakkan dengan rapi. Mata Lu Ming berbinar. Linjing hanya dapat digunakan oleh mereka yang berada di atas level ahli bela diri yang hebat, karena ada aura langit dan bumi yang kuat di linjing. Aura ini sangat garang dan mendominasi saat berkumpul bersama. Jika seorang prajurit di bawah level master seni bela diri yang hebat terbiasa berlatih, ia akan mudah meledak dan mati. Linjing adalah mata uang keras bagi mereka yang berada di atas level seni bela diri. Linjing terutama dibagi menjadi 4 tingkatan, linjing kelas bawah,
Linjing kelas menengah, Sangpin Linjing, dan Jipin Linjing. Sepotong kristal roh yang lebih rendah, bernilai 10.000 tael perak. Linjing dari Master Bela Diri Donyi ini, seorang pejuang yang berat, semuanya adalah linjing yang lebih rendah, 1000 keping, bernilai 10 juta tael perak. Ini adalah keberuntungan besar. Lu Ming secara alami terkejut. Orang Donyi tinggal jauh di pegunungan pesisir. Mereka pasti akan menemukan pembuluh darah linjing. Mereka benar-benar kaya. Lu Ming menghela nafas dan menantikan cincin yang tersisa. Seorang master seni bela diri yang hebat memiliki 1000 kristal roh, tetapi bagaimana dengan seorang master hebat dengan 2 atau bahkan 4? Cincin penyimpanan ini, selain linjing, ada beberapa prajurit roh lainnya, semuanya sekunder, tidak terlalu berharga. Setelah dibersihkan, Lu Ming melihat cincin penyimpanan berikutnya. Cincin penyimpanan ini masih ditinggalkan oleh seorang ahli bela diri berkebangsaan Donyi. Di dalamnya masih ada sekotak linjing yang jumlahnya 1200 buah, lebih banyak dari yang sebelumnya. Lu Ming lebih bahagia, tetap mencari. Yang berikutnya, ditinggalkan oleh prajurit kedua master seni bela diri yang hebat, tidak mengecewakan Lu Ming. 3.000. Hati Lu Ming mulai bergetar. Dia tidak sabar untuk melihat cincin penyimpanan master bela diri besar terakhir, prajurit 4 kali lipat. Cincin penyimpanan ini beberapa kali lebih besar dari cincin penyimpanan sebelumnya. Di dalamnya, ada beberapa kotak. Lu Ming membukanya dan kelopak matanya melonjak. Linjing, semuanya linjing, baris demi baris, rapi. Lu Ming dengan cepat menghitung. Lebih dari 11.000 buah, semuanya adalah kristal roh yang lebih rendah. Lu Ming menarik napas dingin, dan kemudian dia sangat gembira. Orang-orang Donyi di pegunungan pesisir di kedalaman, benar-benar menemukan urat kristal roh, jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak kristal roh? Secara umum, seorang master seni bela diri dengan 1, 2, atau bahkan 4 tingkat alam jarang memiliki begitu banyak kristal roh, karena seorang ahli seni bela diri yang hebat perlu menggunakan kristal roh untuk mengolah dirinya sendiri, dan beberapa kristal roh juga digunakan. Ke atas, di mana bisa ada begitu banyak? Jumlah total dari 4 prajurit Donyi lebih dari 16.200. Dalam hal perak, itu akan menjadi lebih dari 160 juta tael perak. Betapa besar keberuntungan ini. Haha, kristal roh ini, jika diubah menjadi poin kontribusi, akan cukup untuk kugunakan untuk jangka waktu tertentu. Lu Ming tidak bisa menahan tawa. Akhirnya, Lu Ming melihat cincin penyimpanan pemuda di rumah harimau putih. Benar saja, Lu Ming kecewa. Ming Ming adalah pria yang kuat dengan 4 tingkat seni bela diri. Di cincin penyimpanan, hanya ada lebih dari 100 kristal roh dan lebih dari 3 juta tael perak di cincin penyimpanan, kecuali beberapa pedang panjang prajurit roh dan beberapa pil untuk penyembuhan dan kultivasi. Kekayaannya tidak sebaik seorang guru besar berkebangsaan Donyi. Tak perlu dikatakan, para murid sekte pedang Suanyuan pasti telah mengubah kekayaan mereka menjadi poin kontribusi. Jika kamu merebut semua cincin penyimpanan di tangan orang-orang Donyi itu, berapa banyak kristal roh yang harus ada? Mata Lu Ming berbinar dengan harapan. Sejujurnya, Lu Ming Zen tergerak. Dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk budidaya. Dia merasa kekurangan sumber daya sepanjang waktu. Bab 160. Sekarang aku telah mencapai tingkat master seni bela diri, aku ingin tahu apakah aku bisa pergi ke platform ketiga. Setelah membaca ini, mata Lu Ming beralih ke peron ketiga setelah 99 langkah. Platform itu, kosong, hanya platform batu, sebelumnya, Lu Ming tidak bisa naik. Sekarang, karena nyanyian telah menghilang, bisakah kita naik ke peron ketiga? Lu Ming bangkit dan langsung menuju platform ketiga. Segera, menaiki tangga 99. Satu langkah keluar, tanpa halangan apapun, Lu Ming menginjakkan kaki di platform ketiga. Benar saja, itu akan datang. Mata Lu Ming cerah. Ada sebuah kotak di 2 platform pertama, yang sangat membantu Lu Ming. Tapi platformnya kosong. Apa yang bisa dilakukannya? Lu Ming melihat sekeliling, berbalik, tidak menemukan apapun, dan akhirnya sampai di platform batu. Platform batu yang sangat umum, persegi dan tegak, hanya di tengah platform batu, ada lubang, itu lebih istimewa. Untuk apa ini? Apakah ini pangkalan? Atau? Lu Ming melihat dengan hati-hati, tapi masih tidak bisa menebak kenapa. Lubang ini sangat mirip dengan ukuran kristal roh. Lu Ming bermeditasi, lalu telapak tangannya bersinar, dan sebuah kristal muncul di tangannya. Dia akan mencoba dan meletakkan kristal di depan lubang. Tak disangka, begitu lubang itu mendekat, tiba-tiba tarikan kuat keluar dari lubang itu. Kristal roh Lu Ming keluar dari tangannya dan terbang menuju lubang. Dalam sekejap mata, dia tidak masuk ke dalam lubang. Bersenandung. Kemudian, lubang itu sedikit terguncang, dan cahaya kabur keluar. Tapi cahaya itu hanya sekejap, lalu diam, dan tidak ada gerakan. Ada apa? Ada sesuatu yang bergerak barusan. Apakah jumlah kristal rohnya tidak cukup, jadi terus tambahkan? Pikir Lu Ming, dan segera mengeluarkan sepotong linjing. Itu juga ditarik ke dalam lubang dengan daya tarik, tetapi seperti sebelumnya, cahaya di platform batu melintas dan menghilang. Lu Ming terus menambahkan linjing.
3 potong, 4 potong, 8 potong, 9 potong. Ketika ditambahkan ke 9 bagian, cahaya terang muncul dari platform batu, dan di sekitar platform batu, prasasti misterius muncul, dan prasasti ini terus menyebar, dan akhirnya menyebar ke seluruh platform. Akhirnya, di satu sisi platform, sebuah sosok mengembun. Sosok itu, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, berdiri tegak di sana. Sosok manusia, untuk apa ini? Lu Ming terkejut dan berjalan mendekat. Lakukan, lawan aku. Sosok itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Lu Ming tertegun. Sosok ini tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dapat dikatakan bahwa itu hanya terbentuk oleh kondensasi energi. Dia benar-benar bisa berbicara. Untuk bertarung denganmu. Tanya Lu Ming. Lakukan, lawan aku. Sosok itu mengulangi kalimat sebelumnya, tanpa emosi apapun. Tidak ada kebijaksanaan. Lu Ming menghela nafas, lalu matanya berbinar dan berpikir sejenak. Kemudian, dia meninju keluar. Dapat dikatakan bahwa candi tertinggi sangat luar biasa. Ketika pihak lain mengatakan bahwa ada perang, dia akan mencobanya. Pasti ada alasannya. Ledakan. Kekuatan tinju Lu Ming mengaum, dan Lu Ming menampilkan tinju naganya yang menyala-nyala. Tapi yang mengejutkan Lu Ming, pada saat yang sama, pihak lain juga menyerang, menggunakan Yan Long Quan. Ledakan. Saat kedua tinju bertemu, Lu Ming merasakan ki asli yang panas, yang ringkas dan kuat, dan bergegas ke arahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur 3 langkah. Sekali lagi, pihak lain juga mundur 3 langkah. Formula sebenarnya dari Battle Dragon juga merupakan formula sebenarnya dari Battle Dragon. Di mata Lu Ming, ada kengerian yang tiada taraf. Jika kita mengatakan bahwa seni bela diri dapat ditiru, tetapi bagaimana kita bisa meniru keterampilannya? Namun, lawannya benar-benar melawan naga itu. Lu Ming tidak akan pernah mengakui bahwa dia salah. Coba lagi. Lu Ming mengeluarkan beberapa tinju berturut-turut, tetapi pihak lain juga meledakkan beberapa tinju secara berurutan. Semuanya adalah tinju Yanlong. Keduanya saling memukul beberapa kali berturut-turut dan kemudian mundur beberapa langkah. Tidak mungkin salah. Itu benar-benar rahasia dari Battle Dragon. Lu Ming memiliki tampilan yang luar biasa di matanya. Dia merasa berkelahi dengan pihak lain seperti berkelahi dengan dirinya sendiri. Bagaimana dengan pedangnya? Tangan Lu Ming bergerak, dan pedang perang muncul. Dia menggunakan teknik pedang Liu Guang dan menebas lawan. Tetapi pada saat yang sama, tangan lawan juga memadatkan pedang perang, dan juga menampilkan teknik pedang Streamer. Bahkan, Lu Ming menggunakan Skywalk, dan pihak lain juga menggunakan Skywalk. Rahasia senjata api yang kuat mengejar listrik. Lu Ming menyingkirkan pedangnya dan mengeluarkan senjata tum apinya, yang meledak dengan kekuatan bertarung terkuat. Seperti dua kacang polong, kekuatan Lu Ming tidak lebih lemah dari Lu Ming. Lu Ming menggunakan apa yang seperti dua kacang polong, dan apa keterampilan bayangan yang sama. Lu Ming akhirnya mengkonfirmasi bahwa pihak lain sebenarnya adalah dirinya sendiri, yang lain diringkas dari susunan prasasti. Dia berjuang sendiri. Perasaan yang luar biasa. Mata Lu Ming berbinar. Dia telah berperang dengan musuh, tetapi tidak pernah dengan dirinya sendiri. Kalau begitu mari kita bertengkar hebat. Dalam hal ini, Lu Ming terlalu malas untuk memikirkannya. Dia melepaskan tubuh dan pikirannya dan keluar dengan seluruh kekuatannya untuk melawan bayangan. Tapi apapun cara yang dia gunakan, pihak lain juga akan mengerahkannya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, pihak lain tidak lebih buruk dari dirinya sendiri. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, lebih dari 300 gerakan telah diperjuangkan, dan masih belum ada kontes. Bagaimana kamu bisa menang melawan diri sendiri? Tapi di wajah Lu Ming, ada senyuman kejutan. Luar biasa, luar biasa. Aku memiliki kekurangan dalam seni bela diri aku, dan aku memiliki kebiasaan buruk saat menembak. Mata Lu Ming penuh ekstasi. Dalam perang barusan, dia menemukan kekurangannya. Ada lebih dari 300 gerakan berturut-turut. Dengan setiap gerakan, dia mencoba yang terbaik untuk mengetahui kelemahan pihak lain dan mengalahkannya. Mencari kekurangan pihak lain, bukankah mencari kekurangannya sendiri? Dia menemukan bahwa menurutnya metode pemotretan yang sempurna memiliki beberapa kekurangan. Apalagi dia punya kebiasaan buruk saat menembak. Ini adalah tempat yang sangat halus, yang biasanya tidak mungkin ditemukan. Hanya ketika seluruh Tuhan bertarung dengan dirinya sendiri kita bisa mengetahuinya. Tapi bagaimana orang biasa bisa melawan diri mereka sendiri? Pada saat ini, Lu Ming menemukan bahwa sosok yang terkondensasi dari susunan prasasti lebih efektif daripada suara nyanyian sebelumnya. Berkelahi dengan diri sendiri sepanjang waktu, berapa banyak bidak yang dapat kamu kembangkan dan pahami seni bela diri? Lu Ming sangat senang ketika dia memikirkannya. Lanjutkan. Lu Ming pulih untuk sementara dan terus melawan bayangan. Setiap kali, Lu Ming menyerang dengan seluruh kekuatannya, bertarung dengan pihak lain selama ratusan gerakan, dan berhenti ketika ki sejatinya habis. Dengan cara ini, 3 kali berturut-turut, Lu Ming berhenti. Karena sosok itu tiba-tiba menghilang. Tidak, apa yang terjadi? Lu Ming terkejut. Dia baru saja merasakan manisnya. Dia tidak ingin kehilangannya seperti ini. Bab 161. Apakah karena semangat pemimpin habis? Lu Ming berpikir.
Butuh energi untuk memadatkan sosok seperti itu dan berperang sengit dengannya. Lu Ming berjalan ke platform batu dan menemukan bahwa platform batu itu redup dan telah pulih. Sepertinya kamu benar-benar membutuhkan kristal roh untuk bekerja. Lu Ming menemukan masalahnya dan menaruh hatinya. Namun, ini bukan waktunya untuk terus berlatih. Dia masih di pesawat kecil. Ini adalah pesawat kecil peninggalan leluhur Donyi, yang mungkin mengandung peluang besar. Lu Ming tidak mau ketinggalan. Aku akan mempelajarinya nanti. Lu Ming bergumam, lalu dia pindah dari kuil tertinggi. Tempat ini, selain aula, belum dieksplorasi di tempat lain. Aku akan terus menjelajahinya dan pergi ke tempat lain. Tubuh Lu Ming bergerak dan menjelajah di kuil bobrok ini. Sebagian besar bangunan bobrok dan runtuh, dan hanya beberapa tempat yang terlihat baik-baik saja. Sayangnya, Lu Ming mencari lebih dari selusin kamar, aula samping, dan aula utama, tetapi tidak menemukan apapun. Sepertinya tidak ada yang tersisa di tempat ini, dan ada halaman belakang terakhir. Jika kamu tidak menemukannya lagi, pergilah dari sini. Lu Ming berlari menuju halaman belakang. Halaman belakang, sangat luas, tetapi gersang dan ditumbuhi rumput liar. Lu Ming terlihat kecewa dan menggelengkan kepalanya. Dia akan pergi. Tiba-tiba, mata Lu Ming bergerak. Di tengah halaman belakang, ada sebuah tempat yang sangat istimewa. Sebidang tanah itu, sekitar 10 meter, sebenarnya tandus dan gundul. Dan di tengahnya, ada sebatang besi berkarat, disisipkan di sana. Tempat-tempat lain ditumbuhi rumput liar. Yang ini telanjang dan istimewa. Lu Ming sangat ingin tahu. Dia pergi dan melihatnya dengan hati-hati. Tanahnya, awalnya berupa batu coklat abu-abu, sangat keras. Lu Ming menginjak kakinya, tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda patah. Tidak heran tidak ada rumput. Dan batangan besi itu, berkarat, aku tidak tahu sudah berapa lama. Ini bukan batangan besi, ini senjata panjang. Melihatnya dengan hati-hati, Lu Ming sedikit terpana. Ternyata itu adalah senjata panjang, tetapi kepala senjata itu dimasukkan ke dalam tanah, sehingga Lu Ming salah mengira itu adalah batang besi. Tombak ini, dimasukkan ke sini, pasti luar biasa. Aku tidak bisa melewatkannya. Kilatan api melintas di mata Lu Ming. Kemudian dia memegang tombak dengan kedua tangannya dan mencabutnya. Tombak itu bergoyang sedikit, tetapi tidak keluar. Lu Ming terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya barusan, gaya tariknya, bahkan jika itu adalah boulder seberat 100.000 kilogram, akan diambil, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan senjata panjang yang tertancap di tanah. Mata Lu Ming lebih cerah. Semakin seperti ini, semakin luar biasa tombaknya. Kemudian, Lu Ming memegang tombak dengan kedua tangan, berdiri di atas tangga kuda, menghembuskan napas dan berkata, bangun untukku. Minuman besar, Lu Ming meledak dengan kekuatan penuh. Ledakan. Ki asli mendidih, dan tanah mengeluarkan suara gemuruh. Otot Lu Ming menonjol, dan gunung itu penuh dengan ki. Kong. Suara dentang terdengar, tombak panjang yang dimasukkan ke dalam tanah akhirnya ditarik keluar oleh Lu Ming. Mengaum. Saat itu, di tempat tombak dicabut, terdengar raungan binatang buas. Kemudian, bayangan gelap mengembun dari tanah. Itu adalah kadal hitam besar. Tapi itu bukan entitas, itu tubuh virtual. Mengaum. Kadal besar mengaum dan menuangkan Lu Ming. Ini adalah roh binatang iblis. Lu Ming kaget dan segera mundur. Namun, kadal hitam itu, yang baru setengah jatuh, tiba-tiba meledak, menjadi gumpalan gas hitam yang menghilang. Wah! Lu Ming menghela napas. Sepertinya itu hanya hantu monster. Aku tidak tahu berapa lama itu ditekan. Ini sangat lemah sehingga menghilang secara otomatis. Adegan menjadi tenang lagi dan kembali ke keadaan semula. Lu Ming rileks dan melihat tombak di tangannya. Tombak itu panjangnya 8 kaki dan ujungnya 8 inci panjangnya, tapi sudah berkarat dan hampir tak terlihat. Namun, berat tombak itu luar biasa. Lu Ming memperkirakan setidaknya 10.000 jin. Berat ini tidak buruk. Lu Ming memegang tombak dan mengayunkannya secara acak. Pistol menyapu udara dan mengeluarkan suara menderu, seperti guntur dalam 9 hari. Momentumnya luar biasa. Terlebih lagi, Lu Ming sangat puas dengan kelembutan dan elastisitas tombak, yang jauh lebih baik daripada Jatropa. Meskipun tombak ini tidak dapat dilihat sebagai prajurit roh dari beberapa tingkatan, Lu Ming sangat menyukainya karena berat dan kelenturannya. Dan kata-kata. Saat ini, Lu Ming menemukan dua karakter kecil di laras senjata. Iblis. Setelah identifikasi yang cermat, ditemukan bahwa itu adalah Zinyao. Iblis. Pistol iblis adalah nama yang sangat agresif. Apakah hantu kadal tadi adalah binatang iblis yang ditekan oleh senjata iblis? Lu Ming berpikir. Setelah itu, dia melambaikannya beberapa kali, yang membuatku merasa sangat lembut. Satu-satunya hal buruk adalah senjatanya berkarat dan jelek, seperti kain lap. Lu Ming berencana untuk kembali ke sekolah pedang Suanyuan dan mencari master untuk menyempurnakannya lagi. Setelah menyingkirkan tombak iblis, Lu Ming melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Setelah sekejap, Lu Ming pergi ke tempat lain. Saat ini, ada puncak gunung yang megah ratusan mil jauhnya dari Lu Ming. Namun, di sekeliling gunung terdapat kabut tebal yang hampir tidak dapat dibubarkan.
Bahkan jika penglihatan seni bela diri jauh melampaui orang biasa, mereka tidak dapat melihat jari mereka dalam kabut. Di bagian luar kabut, terdapat ratusan pilar batu. Di depan mereka, puluhan sosok berdiri. Ini semua adalah Master Don Yi. Di depan, ada 3 sosok. 2 di antaranya adalah 5 guru kuat berkebangsaan Don Yi. Yang lainnya adalah sosok yang terbungkus jubah hitam dan bertopi. Dia kurus dan tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Namun, 2 tetua Wuhong, Master seni bela diri Don Yi, tampaknya memiliki rasa hormat terhadap pria berjubah hitam dan bertopi ini. Jika aku tidak salah menebak, gunung ini adalah gua yang ditinggalkan oleh Raja berkebangsaan Don Yi. Kamu akan terus mengukir prasasti di pilar batu ini sesuai dengan metode aku. Segera, susunan besar akan pecah dan kabut akan hilang. Pria berjubah dan bertopi hitam itu memerintahkan, dan suaranya rendah dan serak. Ya, jika aku bisa mendapatkan warisan dari nenek moyang kita tidak akan pernah melupakan kebaikan besar dari nenek moyang kita. Seorang master seni bela diri yang besar, lelaki tua 5 kali lipat dengan hormat mengepalkan tinjunya. Kemudian 2 lelaki tua maju dan mengukir prasasti di pilar batu. Setengah jam kemudian, ratusan pilar batu tiba-tiba dipenuhi cahaya yang menyilaukan, kabut di sekitar juga perlahan mulai menghilang. Di tempat kejadian, semua orang Don Yi menunjukkan warna ekstasi, dan mata mereka penuh dengan cahaya panas. Tak lama kemudian, semua kabut hilang, dan puncak gunung, yang menjulang di tengah kabut, akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ini sebenarnya adalah puncak gunung berbentuk serigala. Seluruh puncak gunung, seperti batu besar, telah diukir menjadi serigala raksasa. Serigala itu menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk mengungkapkan sebuah lubang hitam. Bab 162. Tampaknya mulut besar serigala adalah pintu masuk gua. Hahaha, gua yang ditinggalkan nenek moyang kita akhirnya ditemukan oleh kita. Surga membantu kita orang Don Yi. Semua orang berkebangsaan Don Yi berteriak dan bersemangat. Nah, sekarang susunan pintu masuk telah rusak, mari kita masuk bersama. Pria kurus berbaju hitam berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, 2 ahli seni bela diri Don Yi, Wuhong, saling memandang, dan mata mereka berkilat dan mengangguk. Tuan, sekarang tolong tinggalkan reruntuhan dan kembali ke pasukan Dong Kucheng dulu. Salah satu pria tua itu berkata. Pria kurus berbaju hitam itu tampak tercengang dan kemudian berkata, apa maksudmu? Tuan, bagaimanapun juga tempat ini adalah tanah leluhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang orang Don Yi. Kamu adalah orang asing, jadi tidak baik untuk masuk. Kata orang tua lainnya. Begitu, kamu akan menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan. Suara pria kurus berbaju hitam itu lebih serak dan dalam. Itu tidak benar. Bagaimana kami bisa mengatakan itu adalah jembatan di atas sungai? Tapi tolong kembali dulu, dan ketika kami mendapatkan harta peninggalan nenek moyang kami pasti akan mendapat manfaat darimu. Seorang lelaki tua Don Yi mencibir. Haha, kedengarannya sangat tinggi. Aku menemukan bahwa kamu orang Don Yi benar-benar penjahat. Kali ini, jika kamu tidak memiliki petunjuk yang aku berikan dan pola susunan yang merusak susunan, bagaimana mungkin kamu tahu di mana pintu masuknya? Reruntuhan nenek moyangmu adalah, bagaimana kita bisa memecahkan susunan ini? Terlebih lagi, aku telah meninggalkan anak buah aku untuk membantu kamu menghentikan kejeniusan sekte pedang Suanyuan. Dapat dikatakan bahwa aku telah melakukan yang terbaik. Sekarang kita akan berhasil, kamu harus bertobat. Aku benar-benar buta. Pria kurus berbaju hitam itu mencibir jelek dan serak. Cukup. Seorang lelaki tua berkebangsaan Don Yi minum dengan dingin, wajahnya menjadi muram dan berkata, kali ini, kamu memiliki kredit. Seperti yang aku katakan tadi, itu akan baik untuk kamu. Selain itu, percuma kamu mengirim seseorang untuk berhenti. Murid Sekte Pedang Suanyuan masih mengejar mereka, yang menyebabkan kerugian besar bagi orang Don Yi. Akun ini belum dihitung denganmu. Terlebih lagi, jangan berpikir aku tidak tahu tentang kultivasi kamu. Aku menghormati pendahulu kamu. Itu sopan. Jangan cuek. Kalau tidak, jangan katakan baik. Masih menjadi pertanyaan apakah kamu bisa keluar atau tidak. Begitu suara itu turun, ahli Don Yi lainnya segera melangkah maju, dan samar-samar mengelilingi pria berjubah hitam kurus itu, menunjukkan tampang buruk. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak heran kalian orang Don Yi akan menolak, tapi apakah menurutmu aku tidak tinggal di belakang? Pria berjubah hitam kurus itu mencibir. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergerak, secepat kilat, ke arah seorang lelaki besar berkebangsaan Don Yi. Kali ini, kecepatannya terlalu cepat. Sebelum lelaki besar itu bereaksi, tenggorokannya dipegang oleh lelaki kurus berjubah hitam itu. Ki asli mengalir masuk. Don Yi Han lembut dan lembut tanpa perlawanan. Dia ditahan di tenggorokan oleh pria kartu hitam kurus itu. Sosok pria berjubah hitam kurus itu melintas dan keluar dari lingkaran pengepungan dan mundur ke tengah pilar batu. Apa yang kamu lakukan? Biarkan dia pergi jika kamu tidak ingin mati. Seorang master seni bela diri yang besar, pria tua Wuhong Don Yi meraung, dengan cepat menuju pria berjubah hitam kurus itu. Tetapi pada saat ini, pria berjubah hitam kurus itu memadatkan pedang hitam panjang di tangannya. Saat pedang diayunkan, kepala lelaki besar Don Yi jatuh ke tanah, dan darah terciprat kemana-mana. Buka untukku.
Ki sejati pria berjubah hitam tipis itu menyembur, dan darah didorong oleh ki sejatinya, membentuk benang darah terus-menerus, jatuh di pilar batu itu dan di tanah. Bersenandung. Lebih dari 100 pilar batu tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya terang. Kemudian, lebih dari 100 pilar cahaya berkumpul bersama untuk membentuk gunung besar seperti kolom cahaya, menjulang ke langit. Kolom cahaya ini sangat terang sehingga kamu dapat melihatnya bahkan dari jarak ratusan mil. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya, Luming sedang berlari melalui hutan pegunungan dan tiba-tiba melihat tiang cahaya naik dari langit di kejauhan. Apa itu? Apakah itu harta yang aneh? Pergi dan lihatlah. Saat dia bergerak, Luming bergegas menuju kolom cahaya. Pada saat yang sama, di tempat yang berbeda, murid sekolah pedang Suanyuan lainnya juga melihat kolom cahaya, dan juga pergi ke arah kolom cahaya. Daerah Balok. Haha, jika kamu ingin meninggalkanku sendiri, biarkan murid sekte pedang Suanyuan datang dan lihat apakah kamu dapat membunuh semua murid sekte pedang Suanyuan. Pria kurus berbaju hitam tertawa serak. Brengsek. Brengsek. Orang-orang Donyi sangat marah. Aku akan membunuhmu dulu. Seorang lelaki tua Wuhong, seorang ahli seni bela diri yang hebat, meraung dan terus membunuh lelaki berjubah hitam kurus itu. Tetapi pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian, cahaya berdarah keluar dari tanah dan membunuh orang-orang berkebangsaan Donyi. Ah! Di antara orang-orang Donyi, beberapa orang menjerit dan tertusuk darah. Saat ini, banyak orang yang terkejut saat mengetahui bahwa cahaya darah ini sebenarnya adalah tanaman merambat berwarna darah. Jari anggur itu tebal dan tipis. Itu keluar dari tanah dan menggeliat dengan liar. Itu berputar di sekitar banyak Master Donyi. Pria itu, tertusuk oleh tanaman merambat, berteriak dengan getir dan mengeluarkan semangat sejatinya. Dia ingin membebaskan diri, tetapi tanaman anggur berdarah itu sangat keras sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya. Apalagi dia terus menggeliat dan sepertinya sedang menghisap darah Donyi Han. Tubuh Donyi Han menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pohon anggur ular darah menyerap darah dan menjadi lebih gila. Itu terus melambai dan berkelok-kelok, memukul orang lain. Jumlahnya ratusan, dan jumlahnya sangat besar. Hahaha, nikmati dirimu sendiri. Kecepatan pria kurus berbaju hitam itu sangat cepat. Sosok kurus itu berkedip, menghindari tanaman merambat berdarah dan bergegas menuju puncak gunung seperti serigala raksasa. Sialan, bunuh. Seorang lelaki tua berkebangsaan Donyi meraung. Tapi kemudian, ada beberapa pria besar berkebangsaan Donyi, yang terjerat oleh tanaman merambat berdarah, yang menusuk kulit mereka dan melahap darah mereka. Mereka yang kurang dari 3 tingkat master seni bela diri yang hebat harus mundur, dan mereka yang lebih dari 3 kali dari master seni bela diri yang hebat harus bergegas bersama kita. Seorang master seni bela diri besar, 5 orang tua yang berat meraung. Saat itu, masyarakat Donyi terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka yang berprestasi rendah mundur dari ruang lingkup pilar batu, sementara mereka yang berprestasi tinggi bergegas masuk bersama. Di sisi lain, Luming berlari kencang. Jaraknya hanya setengah jam dari ratusan mil sebelum menyeberang. Puncak yang aneh. Saat dia mendekat, Luming melihat puncak berbentuk serigala pada pandangan pertama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gunung. Di depannya, ada seruan sengit untuk membunuh. Ketika Luming tiba, dia menemukan 2 kelompok orang berkelahi. Satu kelompok adalah murid sekte pedang Suanyuan, seperti Chen Kuan, serta murid lain dari beberapa halaman. Tampaknya mereka lebih dekat ke sini dan tiba lebih awal dari Luming. Kelompok orang lain, tentu saja, berasal dari orang Donyi. Namun, tidak ada ahli orang Donyi. Mereka semua berada di bawah 3 tingkat master seni bela diri yang hebat. Mereka sama sekali bukan lawan dari murid sekte pedang Suanyuan. Tidak ada jejak dari 3 master Dongwu. Ayo pergi dulu. Melihat mereka dikalahkan, orang-orang Donyi mundur dan meninggalkan beberapa mayat. Bab 163. Sua. Di bawah tanah, satu persatu anggur berwarna darah keluar dengan liar, menjerat tubuh-tubuh itu dan menelan darah mereka. Apakah ini pohon anggur yang haus darah? Sepertinya semua master ras Donyi telah bergegas masuk. Ini harus menjadi tempat penting yang ditinggalkan oleh leluhur kebangsaan Donyi. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Kami juga bergegas masuk. Beberapa murid sekte pedang Suanyuan bergegas ke dalam satu demi satu. Tentu saja, beberapa praktisi yang lemah, seperti master seni bela diri pertama dan kedua, takut melihat tanaman merambat haus darah menari gila dan tidak terburu-buru keluar. Semuanya adalah 3 atau lebih master bela diri besar, dengan lebih dari selusin dari mereka. Mata Luming berkilat, dan dia bergegas keluar. Wah! Tiba-tiba, tanaman merambat berwarna darah, seperti kilat berdarah, melilit ke arah tanah Ming. Luming menyapu tombaknya dan menembak tanaman merambat berdarah. Meskipun tanaman merambat berdarah ini memiliki ancaman fatal bagi master seni bela diri, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Luming dengan cepat bergegas dan berlari menuju mulut puncak gunung berbentuk serigala di depannya. Tapi tidak jauh, dia berhenti. Di depannya, monster itu meraung, dan roh jahat memenuhi udara. Setidaknya lebih dari 50 iblis mayat iblis dan boneka bertarung sengit dengan sekelompok orang Donyi. Orang-orang Donyi ini, tentu saja, adalah ahli yang lebih dari 3 kali lipat dari divisi seni bela diri yang hebat.
Mereka telah menembus pohon anggur ular darah, tetapi secara tak terduga mereka menemukan sejumlah besar mayat iblis, dan boneka di sini. Apalagi kekuatan mayat iblis dan iblis ini sangat kuat. Lu Ming bahkan menemukan mayat iblis dan boneka iblis yang kekuatan tempurnya setara dengan 4 tingkat master seni bela diri yang hebat. Apalagi tidak hanya sesederhana satu kepala dan 2 ujung, tapi juga lebih dari selusin. Di lapangan, beberapa master berkebangsaan Donyi telah tercabik-cabik, yang mengerikan. Sua. Di belakang, suara menembus langit terdengar. Chen Kuan dan yang lainnya juga bergegas melewati pohon anggur ular darah dan bergegas. Tapi ketika mereka melihat monster di depan mereka, wajah mereka menjadi hijau. Ada begitu banyak iblis, mayat, dan boneka. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Chen Kuan terlihat jelek. Di depan mereka, orang Donyi jelas melihat Lu Ming dan mereka. Kamu keluar dulu. Kita bisa masuk saja. Anak-anak dari Sekte Pedang Suanyuan tidak bisa masuk. Donyi seorang master seni bela diri yang disebut lelaki tua Wuhong. Kemudian, orang Donyi lainnya mundur saat bertarung, meninggalkan pengepungan mayat iblis dan boneka iblis. Anehnya, ketika orang-orang Donyi mundur ke jarak tertentu, mayat iblis dan boneka itu tidak mengejar mereka, tetapi hanya menyerbu 2 master seni bela diri besar, 5 lelaki tua yang berat, seolah-olah menghentikan mereka untuk masuk. Tapi 2 master seni bela diri besar, 5 orang tua yang berat bergandengan tangan, atau perlahan ke dalam. Apa, ada begitu banyak iblis, mayat, dan boneka yang kuat sehingga kita tidak bisa masuk? Seorang pria muda di halaman naga hijau meraung. Pokoknya, coba. Pemuda yang tersisa di Akademi Harimau Putih, yang merupakan master seni bela diri yang hebat, bergegas maju. Tapi dalam sekejap, ada 3 atau 4 mayat iblis dan boneka yang setara dengan 4 tingkat master seni bela diri yang hebat. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari tubuh dan kembali. Dia hampir terluka parah. Wajahnya sangat suram. Ada terlalu banyak iblis, mayat, dan boneka yang setara dengan 4 tingkat master seni bela diri yang hebat, dan mereka tidak dapat melakukannya. Adik laki-laki Lu Ming, apakah kamu ingin membuat terobosan? Chen Kuan menatap Lu Ming. Tentu saja. Lu Ming tersenyum dan tiba-tiba bergegas keluar menuju mayat iblis. Mengaum. Tiba-tiba, 3 atau 4 mayat iblis dan boneka master seni bela diri besar 4 kali lipat bergegas ke Lu Ming. Keluar dari sini. Mata Lu Ming berkilat dan senjata panjangnya tersapu. Ledakan. Dengan raungan, 3 atau 4 boneka mayat iblis diledakkan. Bagaimana? Chen Kuan dan murid Sekte Pedang Suanyuan lainnya, termasuk orang Donyi, terkejut. Terlalu kuat untuk menyapu 3 atau 4 mayat iblis dan monster dengan 4 tingkat divisi seni bela diri yang hebat. Apakah divisi seni bela diri besar mutlak diperlukan untuk memiliki 5 tingkat kekuatan tempur? Apakah Lu Ming memiliki 5 kekuatan dari divisi militer yang hebat? Bukankah itu luar biasa? Sekarang, hanya beberapa bulan sejak pertandingan besar antara 4 rumah sakit. Apakah kecepatan kemajuan Lu Ming terlalu buruk? Ledakan. Lu Ming memegang tombak, tak terkalahkan, boneka iblis mayat iblis tersapu, Lu Ming dengan cepat menuju ke dalam. Pada saat ini, Wu Hong tua, 2 ahli bela diri berkebangsaan Donyi, telah menembus pengepungan mayat iblis dan boneka iblis, dan muncul 100 meter di depan. Tampaknya ada area terlarang untuk boneka iblis mayat iblis. Sesampai di sana, tidak ada boneka iblis mayat iblis yang akan mengejarnya. Lagi pula, mereka yang berencana untuk langsung masuk ke Dongpao tidak memiliki jejak. Tapi mereka melihat Lu Ming bergegas masuk. Sial, kita tidak bisa membiarkan orang ini lewat. Kita berdua di sini untuk mencegatnya. Seorang lelaki tua kurus berkata dengan wajah muram. Bagus. Bunuh dia di sini, lalu masuk dan bunuh orang itu. Barang-barang peninggalan nenek moyang orang Donyi tidak boleh diserahkan ke tangan orang luar. Seorang lelaki tua gemuk menganggukkan kepalanya, dan wajahnya sangat mematikan. Mereka berdiri berdampingan, menatap Lu Ming dengan dingin. Lu Ming mengacungkan tombak panjang, boneka iblis mayat iblis dipukul untuk terbang, dia dengan cepat bergegas melewatinya. Beberapa menit kemudian, dia dekat dengan 2 orang tua Donyi. Pada saat ini, mayat iblis dan boneka itu meraung dan berhenti satu demi satu. Alih-alih mengejar Lu Ming, mereka kembali ke tempat asalnya, menatap Chen Kuan dan yang lainnya dengan iri. Mati untukku. Pada saat ini, 2 lelaki tua berkebangsaan Donyi, dengan tubuh mereka yang tiba-tiba terangkat pada saat yang sama, sedang membunuh Lu Ming. Mata Lu Ming berkilat, tapi dia tidak mengangkatnya. Dia melangkah ke langit dan menghindari serangan kedua tetua itu. Kemudian, dia melangkah di udara, seperti berjalan di udara. Dia bergerak maju beberapa puluh meter, dan langsung melompati kedua tetua Donyi. Haha, aku pergi dulu. Lu Ming tertawa, membuka tubuhnya, dan bergegas menuju puncak gunung berbentuk serigala. Berhenti untukku. Brengsek. 2 orang tua Donyi mengaum dan mengejar Lu Ming. Dalam sekejap, mereka menghilang. Lu Ming benar-benar bergegas masuk. Murid-murid lain dari Sekte Pedang Suanyuan iri, terutama dari Akademi Harimau Putih. Lu Ming berlari cepat, semakin dekat dan semakin dekat ke mulut hitam puncak berbentuk serigala. Lu Ming tidak berhenti sama sekali dan bergegas masuk. Belakangan, 2 orang tua Donyi mengikuti. Tunggu sebentar, cari peluang, hancurkan satu persatu. Mata Lu Ming berkedip.
Dia baru saja menembus master seni bela diri ganda. Dia yakin bahwa dia dapat menangani 5 master yang kuat, tetapi dia tidak yakin tentang 2 sekaligus. Gua yang gelap itu begitu dalam sehingga Lu Ming berlari ke depan sejauh ribuan meter sebelum mencapai ujungnya. Di depanku, tiba-tiba, sebuah bilik batu besar muncul. Di ruang batu, ada 6 pilar batu. Di atas pilar batu, ada naskah rahasia yang digantung. Pada naskah rahasia, ada lapisan diafragma. Saat ini, sudah ada 2 pilar batu dari naskah rahasia yang menghilang. Pilar batu lainnya, sosok jubah hitam tipis, terus-menerus membombardir lubang dari naskah rahasia. Pada saat ini, pria kurus berbaju hitam sepertinya telah menemukan Lu Ming, dan matanya menatap ke arahnya. Lu Ming tertegun. Dia tidak berharap bahwa seseorang telah datang sebelumnya. Bab 164. Siapa orang ini? Lu Ming bingung. Pria berjubah hitam kurus itu hanya melirik Lu Ming dengan ringan, dan tidak peduli padanya. Dia terus membombardir aura yang menyelimuti naskah rahasia itu. Tidak peduli siapa dia, skrip rahasia ini dijaga oleh prasasti. Selama beberapa tahun terakhir, kekuatan prasasti belum hilang. Aku khawatir ini luar biasa. Aku akan mendapatkannya terlebih dahulu. Hati Lu Ming berubah dengan cepat. Tubuhnya melintas dan terbang menuju pilar lain. Pada saat yang sama, tombak itu melesat seperti kilat. Ledakan. Pistol panjang menusuk lingkaran cahaya yang menyelimuti naskah rahasia, dan mengeluarkan raungan. Aperture bergetar seperti gelombang air. Tapi itu tidak rusak. Sungguh pertahanan prasasti yang kuat. Aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan seberapa kuat pertahanannya. Lu Ming terkejut. Ini adalah buku rahasia untuk nenek moyang aku. Sialan, kamu berani menyentuh naskah rahasia orang Donyi dan mencari kematian. Pada saat ini, 2 orang tua berkebangsaan Donyi mengejar, melihat pemandangan ini, dan meraung dengan marah. Segera, 2 lelaki tua berkebangsaan Donyi menyerang lelaki berjubah hitam kurus itu bersama-sama. 2 cahaya pisau seputih salju, hancurkan udara, potong ke pria berjubah hitam tipis. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ketika aku menyuruhmu datang ke sini, kamu yang pertama memulai denganku. Pria berjubah hitam kurus itu menyerahkan naskah rahasianya dan menghindari serangan itu. Jika kamu tidak curang, bagaimana bajingan kecil dari sekte pedang Suanyuan bisa masuk? Maka semua harta di sini adalah milik kami. Belum terlambat untuk berurusan denganmu terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Pria tua kurus itu berkata dengan dingin. Konyol, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Pada saat yang sama, pria berjubah hitam kurus mengeluarkan suara serak. Pada saat yang sama, napasnya sangat kuat. Pedang hitam muncul di tangannya. Ketika pedang diayunkan, itu memotong roh pedang yang ganas dan menyerang 2 orang tua Donyi. Kapan? Ketiganya bertarung beberapa gerakan berturut-turut, dan pria kurus berbaju hitam itu tertiup angin, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Saat ini, Lu Ming dengan panik menyerang celah. Lusinan senjata membombardirnya. Bukaan akhirnya mengenai dan meledak, seperti sekelompok kembang api. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil naskah rahasia di tangannya. Naskah rahasianya sangat lembut. Itu bukan emas atau batu giok. Jika kamu tidak punya waktu untuk melihatnya dengan hati-hati, aku pikir itu akan dipindahkan dan dimasukkan ke dalam kuil tertinggi. Kemudian, dia menerkam pilar batu lainnya. Sua. Pada saat ini, suara langit pecah terdengar. Pria berjubah hitam kurus itu benar-benar berlari ke Lu Ming, dan 2 orang tua Donyi mengejarnya. Sarang. Lu Ming mau tidak mau memarahi dan kehilangan pria berjubah hitamnya, yang jelas merupakan bencana bagi timur. Adik, kenapa kita tidak bergandengan tangan untuk membunuh kedua orang tua ini? Bagaimana kalau kita membagi semuanya di sini sama rata? Teriak pria kurus berbaju hitam. Mata Lu Ming berkilat, lalu berkata, ya, kita akan menjadi satu. Setelah mengatakan itu, Lu Ming bergegas ke pria tua kurus itu. Cepat atau lambat, kedua tetua berkebangsaan Donyi akan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, pihak lain tidak akan melepaskannya. Lebih baik bergandengan tangan dengan orang berjubah hitam kurus untuk menyelesaikan kedua tetua Donyi terlebih dahulu. Bagus. Pria berjubah hitam kurus itu sangat gembira dan membunuh pria tua gendut itu. Sialan, apa menurutmu bergandengan tangan itu berguna? Pria tua kurus itu meraung, menebaskan pedangnya, dan membunuh Lu Ming dengan gila. Tombak Lu Ming bergetar, dan tombaknya menembus udara, bertarung dengan pihak lain. Ledakan. Di ruang batu, semburan raungan, dalam sekejap mata, Lu Ming dan pihak lain dari perang lebih dari 20 gerakan. Lu Ming menjadi lebih kuat di Vietnam dan secara bertahap menekan lawannya. Di sisi lain, orang kartu hitam kurus juga menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat, dan mereka tidak bisa melawan orang tua yang gemuk. Sialan, ayo pergi. 2 orang tua berkebangsaan Donyi meraung di dalam hati mereka, tetapi mereka sudah berniat untuk mundur. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Pria berjubah hitam kurus itu minum dengan dingin dan melambaikan tangannya. Lampu hitam menyala dengan cepat. Di udara, terdengar suara mendesis. Wajah lelaki tua gemuk itu berubah drastis. Pedang itu menari dengan cepat, dan terdengar suara, ding 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 ding. Namun, aku tidak tahu apa itu. Terlalu padat dan cepat untuk menolak sepenuhnya. Uff.
Pada akhirnya, lelaki tua gendut itu tertabrak sesuatu dan terpotong panjang. Tertawa kecil. Pria berjubah hitam kurus itu terus melambaikan tangannya. Di udara, terdengar suara pecah yang lebih intensif. Pria tua gendut itu meraung, tapi tidak ada gunanya. Kotoran, darah terciprat, tenggorokan lelaki tua gemuk itu ditusuk, meraung ke bawah. Pria tua kurus itu terkejut. Dia tidak berani melawan lagi. Dia memotong beberapa pisau berturut-turut, mencoba memaksa Luming mundur dan melarikan diri. Kamu terlalu meremehkanku. Lebih baik aku mengirimmu untuk menemani rekanmu. Luming minum dengan dingin, dan tombak itu ditembakkan dengan cepat. Meledak. Ledakan. Energi yang mengerikan meledak dari ujung senjata dan meledak dengan liar ke orang tua. Tubuh lelaki tua kurus itu bergetar hebat dan batuk darah. Dia hampir meledak. Tapi tombak Luming yang bertemu dengannya. Tinja. Tombak merah api menembus dada lelaki tua kurus itu dan menembus. Orang tua kurus, mati. Dua orang tua Donyi terbunuh. Ini sangat kuat. Adik laki-laki aku masih muda, dan kekuatannya sangat mengerikan. Sungguh mengagumkan. Pria kurus berbaju hitam tertawa serak dan perlahan mendekati Luming. Luming mengambil kembali tombaknya, mengontrol pembuluh darah, dan melahap esensi darah dari orang kurus dan tua secara diam-diam. Tiba-tiba, esensi darah dari Wu Hongwuren dari divisi bela diri besar mulai disempurnakan dan berubah menjadi semburan energi, yang dituangkan ke dalam tubuh Luming untuk mengisi kembali ki sejatinya. Luming pura-pura terkesiap dan berkata, kamu sangat tidak terduga sehingga kamu memimpin orang Donyi untuk menemukan peninggalan leluhur mereka. Sepertinya kamu menghasut orang Donyi untuk menyerang kerajaan matahari yang terbakar. Haha, tidak mungkin. Kita harus menggunakan tangan orang Donyi untuk membuka peninggalan leluhur mereka. Sekarang, semua yang perlu diselesaikan sudah terpecahkan. Kita akan membagi harta di sini sama rata, bagaimana kalau kita? Orang berjubah hitam tipis tersenyum serak. Tentu saja. Luming tersenyum. Pada saat ini, pria berjubah hitam kurus itu tiba-tiba mengamuk. Tubuhnya seperti kilat. Dia melambaikan tangannya dan mendesis ke langit. Namun, Luming sangat tenang, seolah-olah dia mengira pria berjubah hitam kurus itu akan menyerangnya. Pada saat pria berjubah hitam kurus itu bergerak, tubuh Luming melayang ke belakang, senjata panjangnya melambai, dan ujung senjatanya bergetar dan berubah menjadi tombak Tao. Ding-ding. Semburan suara serangan silang intensif, dan serangan pria berjubah hitam tipis diblokir oleh Luming. Kau tahu aku akan menyerang. Pria kurus berbaju hitam itu tampak terkejut. Perlu untuk waspada terhadap orang. Saluran dingin Luming. Aku belum terlalu tua. Aku sangat waspada, tapi apakah menurutmu aku bisa dihentikan jika aku waspada? Naif. Saat berikutnya, pria berjubah hitam kurus menghilang, dan tiba-tiba muncul dari belakang Luming, menusuk jantung Luming dengan pedang. Bulan. Luming juga tidak mau memikirkannya. Pistol panjang menyapu dan menariknya ke belakang. Kapan? Tubuh Luming bergetar saat tombak dan pedang bersilangan, tapi dia melangkah dengan berat dan terus membunuh pria kurus berjubah hitam itu. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh kamu dulu. Luming minum dengan dingin dan melancarkan serangan badai. Bab 165. Tombak panjang Luming melambai seperti naga, dan potensi api berkobar. Dikombinasikan dengan formula senjata api yang kuat, itu sangat kuat dan menakutkan. Saat tombak digunakan, itu seperti gunung berapi yang meletus. Napas panas menyebar, menutupi pria berjubah hitam kurus itu. Ledakan. Pria berjubah hitam kurus itu melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tersapu oleh nafas yang panas. Topi hitam itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan wajah di bawah jubah hitam. Luming terkejut karena itu adalah wajah wanita. Dia berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia terlihat lebih muda dari Luming. Dia memiliki wajah biji melon, alis willow, mata aprikot, dan kulitnya lebih dari salju. Dia wanita yang cantik. Dia tidak bisa lebih cantik. Luming mengira dia adalah pria tua kurus, tetapi dia adalah gadis yang cantik. Dia tertegun. Aku tidak menyangka bahwa kerajaan matahari kecil, serta seorang jenius sepertimu dan seorang master seni bela diri yang hebat, dapat mematahkan topi bambuku. Dalam hal ini, aku tidak perlu menyembunyikannya, jadi aku bisa tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Suara wanita cantik itu jernih dan renyah, seperti mutiara bundar yang jatuh di atas piring batu giok. Sangat menyenangkan untuk didengar, tetapi saat ini, suaranya penuh dengan pembunuhan dingin. Ya. Jubah hitamnya robek oleh wanita cantik itu, dan jubah hitamnya rusak. Itu seperti kupu-kupu hitam terbang di udara, memperlihatkan sosok halus gadis itu. Gaun gadis itu sangat aneh, suara pakaian hitam, sangat pendek, memperlihatkan area besar kulit seputih salju di perut. Di bawah ini juga mengenakan rok hitam, memperlihatkan kaki putih halus, ramping dan simetris, dengan wajah cantik gadis itu menyatu, merupakan gambaran yang indah. Tapi Luming sedang tidak ingin menghargai, karena gadis itu telah melancarkan serangan sengit padanya. Kekuatan sihir surga dan teratai ajaib menari dalam kekacauan. Gadis cantik itu minum sedikit, dan ki asli hitamnya melonjak. Di sekujur tubuhnya, teratai hitam bermekaran. Kemudian, dengan lambaian tangannya, bunga teratai hitam menyebar, dan kelopak hitam menembus udara, membuat suara siulan yang menusuk dan membunuh Luming.
Luming akhirnya tahu apa maksud gadis itu dulu membunuh orang tua Donyi. Kelopak semacam ini. Tapi sekarang, kecepatan kelopak jenis ini jelas lebih cepat dari sebelumnya, dan jumlahnya juga lebih banyak. Tarian api. Getaran tombak dan nyala api muncul di sekitar tubuh Luming. Ding, ding. Suara serangan silang cepat terdengar, beberapa napas, kaki asteris-asteris menghantam ratusan kali. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming merasa kekuatan kelopak hitam itu luar biasa setiap kali dia berpotongan. Dengan prestasi Luming, dia juga merasakan mati rasa di lengannya. Sidik jari iblis. Gadis cantik itu minum, kakinya sedikit bergerak, tubuhnya naik ke langit, dan dia menamparkan Luming berturut-turut. 3 sidik jari hitam, disusun bersama, satu demi satu memecah udara menuju Luming. Armor rusak. Luming menusuk tombak panjang, dan ujung tombak berputar, yang membawa kekuatan pemotongan putar yang kuat. Menyentuh. Cetakan tangan pertama dikalahkan oleh Luming, tetapi tubuh Luming bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, tetapi yang kedua telah tiba. Armor rusak. Lanjutkan menggunakan gerakan ini, pukulan cetak telapak tangan kedua, tetapi tubuh Luming mundur 8 langkah, semburan wajah pucat. Saat ini, cetakan ketiga akan datang. Longsor, berikan padaku. Luming mengaum, senapan panjang menyapu, larasnya bergetar, dan sidik jari ketiga berhembus bersamaan. Ledakan. Luming tersambar petir, dan tubuhnya terkejut. Dia mundur lebih dari 10 bagian. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki dan darah. Tenggorokannya manis dan seteguk darah menyembur keluar. Terlalu kuat. Dari mana si jenius ini? Saat ini, Luming sangat terkejut. Sebelumnya, nafas gadis itu kabur dan tampak kuat, tetapi tidak dapat dilihat dengan jelas apa kultivasinya. Tapi barusan, gadis itu memperlihatkan cetakan tangan iblis yang besar dan akhirnya mengungkap kultivasinya sendiri. Master seni bela diri yang hebat itu berlipat ganda. Prestasi gadis cantik ini sama dengan Luming. Dia adalah master seni bela diri yang hebat. Namun, dia sangat kuat dan menakutkan. Dia mampu menghancurkan Luming. Sekarang, formula naga Luming Zan yang sebenarnya telah dikembangkan ke tingkat ketiga, dan dia telah memahami potensi api. Kekuatan tempur yang begitu kuat telah ditekan dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Si gadis muda ini juga telah memahami potensinya. Terlebih lagi, ranah potensi pasti lebih tinggi dariku. Selain itu, dia sangat kuat dalam aspek lain. Apakah kerajaan matahari memiliki bakat seperti itu? Tidak, dari apa katanya barusan, dia seharusnya tidak menjadi anggota kerajaan matahari. Hati Luming berubah. Nah, itu bagus. Aku tidak menyangka bahwa di kerajaan matahari yang terik, ada seorang pejuang dengan 2 ahli bela diri hebat yang dapat memblokirku dengan cetakan tangan iblis yang besar. Aku akan mengampunimu sedikit. Sekarang, kamu berhenti di sini, dan aku akan mengampuni kamu. Gadis cantik itu menatap Luming dengan heran dan berkata, belum, aku tidak terbiasa menyerah dengan mudah. Luming menyeringai dan matanya menunjukkan rasa perang. Puji Tuhan juga, maka akan kutunjukkan celah di antara kita. Gadis itu bersenandung dingin. Dia bergerak dan membunuh Luming. Begitu cepat, itu angin. Murid Luming menyusut dan tiba-tiba sebuah senjata panjang melesat keluar. Ledakan. Kedua pria itu saling memukul, dan kemudian mereka bertarung bersama. Harus dikatakan bahwa kekuatan bertarung gadis cantik itu sangat mengerikan. Selain darahnya, Luming telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia masih sepenuhnya ditekan oleh gadis itu. 7 atau 8 gerakan, Luming telah sepenuhnya dikalahkan, sudut mulutnya menumpahkan darah. Bawa kamu di jalan. Suara gadis itu sangat dingin, dan dia membuat beberapa sidik jari ajaib. Sekarang, mata Luming tiba-tiba menjadi cerah, dan darahnya berkobar, dan darahnya menyembur keluar. Setelah itu, Luming mengabaikan sidik jari ajaib gadis itu dan langsung berlari ke arah gadis itu. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 sidik jari hitam berturut-turut menggedor Luming, tetapi Luming hanyalah kejutan tubuh, gigitan gigi, dengan cepat ke arah gadis itu. Gadis itu tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luming bisa menahan sidik jari iblisnya. Saat dia bereaksi, Luming dekat dengannya. Wah! Tombak itu menusuk secepat kilat, tapi reaksi gadis itu juga sangat cepat. Dia melambaikan telapak tangannya dan memukul tombak Luming ke samping. Namun, Luming terus berjalan, dan terus menabrak gadis itu. Pada saat yang sama, telapak tangannya bersinar, tombaknya menghilang, dan Luming mencengkeram leher gadis itu. Kali ini, gadis itu tidak bisa lagi menghindar, penuh dengan Luming, di saat yang sama, tenggorokannya juga dijepit oleh jari-jari Luming. Tapi jari-jari Luming tidak menggenggam, karena tangan gadis itu tidak tahu kapan belati muncul, di belakang jantung Luming. Selama cakar Luming kuat, belati gadis itu juga bisa langsung menembus jantung Luming. Namun sebaliknya, belati gadis itu tidak berani menusuk, karena selama dia berusaha keras, cakar Luming juga langsung mencengkeram tenggorokannya. Keduanya begitu buntu. Hanya saja, postur kedua orang itu, sungguh ambigu. Luming melingkarkan satu tangan di leher gadis itu dan tangan lainnya melingkari pinggang rampingnya. Tangan gadis itu seperti menggendong Luming, memegang belati di satu tangan dan menghadap ke belakang hati Luming. Terima kasih sudah subscribe Penatua.